Kenapa terus menatapku? Apa anak ini ingin menciumku? Di kelas? Aku terkejut menemukan. Aku benar-benar mendengar isi hati si kembang sekolah. Teman sebangkuku yang dingin di luar tampak jijik padaku. Namun dalam hatinya dia berharap aku bisa menciumnya. Mendengar pikiran Duan Qingqing yang begitu kaya, aku benar-benar merasa gemas. Tanpa basa-basi, aku langsung mencium bibir merahnya yang lembut. Menghisap rasa permen susu di mulutnya dengan rakus. Duan Qingqing melihat aku benar-benar menciumnya. Dia langsung membelalakan matanya. Dia juga tidak menyangka aku benar-benar berani menciumnya di depan umum. Tidak mungkin, kan? Kenapa si bodoh hari ini begitu berani? Tidak takut dipanggil orang tua? Tapi dia benar-benar tampan. Ciuman pertamaku terhenti. Bodoh. Jangan lepaskannya. Mendengar teriakan Duan Qingqing yang begitu mendambakan dalam hatinya. Sudut bibirku berkedut. Saat ini aku hanya merasa dia sudah kehabisan napas. Jadi aku sedikit enggan melepaskannya. Teman-teman sekelas di kelas terkejut dengan pemandangan di depan mata. Suasana istirahat kelas yang tadinya ramai langsung menjadi sunyi senyap. Duan Qingqing melihat begitu banyak teman sekelas di sekitarnya memperhatikan. Kemudian bereaksi. Zheng Qian, kau melakukan pelecehan seksual. Selesai berbicara, dia menutupi mulutnya dan berlari keluar. Teman-teman sekelas yang sadar langsung heboh. Ini langka, ini langka. Dewi mencium paksa dewa laki-laki yang dingin dan menyembuhkan Dewi lembut, sungguh malapetaka. Berapa banyak mimpi anak laki-laki dan perempuan yang hancur begitu saja. Saat ini, Yuan Ye, yang telah lama menyukai si kembang sekolah secara diam-diam, marah dan meledak pada Zheng Qian. Apa yang kau lakukan? Aku tersenyum acuh tak acuh. Kami berdua saling mencintai. Bukan urusanmu untuk berbicara. Tunggu saja. Qingqing pasti akan melapor ke guru dan membuatmu menyesal. Yuan Ye sangat marah hingga gemetar. Dan tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lebih kejam. Aku memahami pikiran Duan Qingqing dengan sangat baik. Dia tidak akan melapor ke guru. Mungkin dia diam-diam merasa senang. Saat ini, Duan Qingqing diam-diam merasa gembira. Apakah ini bisa dianggap sebagai ciuman yang menentukan? Dia sudah menciumku. Mungkin dia menyukaiku. Tidak menyangka dia biasanya pendiam. Tapi saat melakukan sesuatu dia sangat jantan. Tapi apakah dia akan salah paham bahwa aku tidak menyukainya? HMPH. Pokoknya, dia sudah mengambil ciuman pertamaku. Jadi dia harus bertanggung jawab. Bel tanda masuk kelas berbunyi. Duan Qingqing masuk. Dan kembali ke tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Disertai dengan suara sepatu hak tinggi. Kepala sekolah kelas, Mu Yejia, masuk. Semua orang mendengar ini. Merasa tegang. Dan melihat ke arahku berpikir. Acara utama akan segera dimulai. Namun, kepala sekolah kelas tidak menyinggung masalah aku mencium Duan Qingqing secara paksa. Mungkinkah Duan Qingqing tidak mengadu ke guru? Apakah mereka berdua benar-benar saling mencintai? Itu tidak mungkin. Yuan Ye menatapku dengan tajam. Mu Yejia memanggil. Dia tidak mendengarnya beberapa kali. Mu Yejia mengerutkan kening dan mengkritik. Apa yang kamu lihat dengan begitu asyik? Kelas sudah dimulai? Tidak tahu? Jangan mencampuri. Urusan yang tidak seharusnya kamu campuri. Sekarang kamu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ujian masuk perguruan tinggi. Yuan Ye mengakui kesalahannya dengan ekspresi sedih. Saya tahu. Guru, saya akan berusaha. Yuan Ye masih merasa tidak senang di dalam hatinya. Sebagai siswa yang baik, dia selalu mendapatkan pujian dari guru. Semua karena aku membuatnya malu di depan teman-teman sekelasnya. Aku terus mempelajari kegunaan kekuatan superku sejak kelas dimulai. Setelah beberapa penelitian, aku menemukan bahwa kekuatan super ini tidak berpengaruh pada siapapun kecuali Duan Qingqing. Baiklah. Cinta sejati tak ternilai harganya, aku bergumam dalam hati. Pandanganku beralih ke Duan Qingqing yang sedang membagikan kertas ujian. Saat ini Duan Qingqing merasa gugup sekaligus bersemangat.
Ya ampun, aku harus berhadapan muka dengan Piggy lagi? Aku gugup sekali. Aku harus terlihat marah. Atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Ya Tuhan, tolong. Sebentar lagi sampai ke aku. Duan Qingqing menyadari aku sedang memiringkan kepala. Menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Merasa jantungnya berdebar kencang. Kenapa Piggy bisa punya sisi yang begitu imut? Ini sama sekali bukan pria berwajah dingin yang dulu. Dia seperti anak anjing kecil milik kakak perempuan. Aku suka, aku suka, aku suka. Aku ingin membelai kepalanya. Namun, Duan Qingqing berpura-pura tenang. Tapi aku sudah tahu. Melihat Duan Qingqing menyerahkan kertas ujian, aku langsung meraih tangannya. Qingqing sangat terkejut hingga menjatuhkan kertas ujiannya ke lantai. Dia benar-benar tidak menyangka aku akan melakukan hal seperti ini. Kamu terus bertanya apa yang aku inginkan. Apa aku tidak akan menciummu lagi? Kak Xian. Ini benar-benar kakak ipar. Aku mengangguk dengan senyum puas. Sebutan kakak ipar ini lumayan. Aku mendongak melihat waktu. Ciuman penentu hubungan 86 menit yang lalu. Setelah mengatakan itu, aku memberi Wangkuan tatapan yang tidak kau mengerti. Lalu menunduk melihat kertas ujian. Wangkuan merinding mendengar jawaban ini. Ciuman penentu hubungan yang bagus. Memang pantas Kak Xian. Melihat kertas ujian di atas meja, aku mengerutkan kening. Meskipun saat kelas 3 SMA dulu, aku juga termasuk siswa berprestasi. Hanya karena gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Tidak masuk universitas impian. Tetapi setelah lulus bertahun-tahun, semua yang dipelajari sudah dikembalikan ke guru. Aku menggosok mata dengan kedua tangan. Saat sedang bingung, tiba-tiba muncul petunjuk berwarna putih di depan mata. Sistem absensi harian gila 1 terpasang hadiah absensi. Uang tunai 200.000, daya ingat jenius. Apakah Anda ingin mengambilnya? Melihat hal yang muncul di depan mata, aku sangat gembira. Berpikir bahwa inilah kelahiran kembali. Standar yang seharusnya dimiliki naskah. Setelah aku mengonfirmasi pengambilan, tiba-tiba aku merasa pikiranku menjadi jernih. Bahkan rumus yang diajarkan kakak sepupu saat SD pun aku ingat. Aku sangat bersemangat ingin memeluk Duan Qingqing dan menciumnya 2 kali. Sang jenius telah kembali. Kali ini aku pasti akan berjalan bersama Duan Qingqing. Saat melihat kertas ujian di depan, aku merasa tidak ada kesulitan sama sekali. Dengan tambahan kekuatan super, aku tidak hanya meningkatkan daya ingat, seluruh logika berpikirku juga semakin jernih. Memiliki kekuatan super yang begitu besar, aku hanya butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikannya. Kertas ujian sudah curang. Tentu saja aku tidak akan memeriksa kertas ujian lagi. Aku meraih ke dalam laci. Benar saja, aku meraba setumpuk kertas gambar. Kemudian aku memulai kreasi sendiri. Dengan mengandalkan kemampuan menggambarku yang terampil di kehidupan sebelumnya. Setiap bingkai karakter tampak hidup. Saatnya mengumpulkan kertas ujian. Ye Mujia menepuk meja lagi. Jangan menulis lagi. Duan Qingqing. Nanti kumpulkan semua kertas ujian dan bawa ke kantor saya. Setelah mengatakan itu, Mu Yejia merapikan mejanya. Dan meninggalkan kelas. Saya sedang menunduk mengatur draft gambar. Dan menyadari seseorang berdiri di depan saya. Saya mendongak. Ternyata Duan Qingqing. Aduh. Babi mutiaraku terlalu manis saat berkonsentrasi. Meskipun soal kali ini sangat sulit. Tapi bagaimana mungkin itu menyulitkan babi mutiaraku? HMPH. Saya sengaja mendapat nilai gagal kali ini. Sehingga saya dapat mengajukan permohonan kepada guru untuk duduk bersama babi mutiara.
Ternyata Duan Qinqin sesekali datang untuk menanyakan soal matematika adalah untuk saya. Saya selalu berpikir bahwa Duan Qinqin buruk dalam mata pelajaran lain. Dan saya kebetulan yang terbaik dalam matematika di kelas. Memikirkan niat baik Duan Qinqin, saya merasa hati saya hangat. Namun bukankah saya juga berhati-hati dalam cinta rahasia ini? Dulu saat lulus, untuk mengatakan beberapa patah kata dengan Duan Qinqin, saya memberkati semua teman sekelas satu persatu. Melihat gadis yang telah saya cintai secara diam-diam selama bertahun-tahun di depan saya. Saya berdiri di seberang Duan Qinqin. Membungkuk mendekat ke telinganya, "Qinqin, kali ini kita jangan sampai melewatkan satu sama lain lagi." Jaraknya begitu dekat sehingga Duan Qinqin bisa mencium aroma sabun di tubuhku. Napas saya semakin membuat jantungnya berdebar. Apakah ini pengakuan? Kenapa mengatakannya dengan tidak jelas? Tapi babi mutiara masih tersentuh. Sekarang kenapa kamu begitu pandai? Jantungku berdebar kencang. Yuan Ye merasa lebih tertekan mendengar kata-kata ini. Saat Duan Qinqin sedang memeluk kertas ujian dan bersiap untuk pergi ke kantor, tiba-tiba bergegas ke depan Duan Qinqin dan menghalanginya di pintu. "Qinqin," Yuan Ye hendak berbicara tetapi disela oleh Duan Qinqin. "Apakah kamu tidak melihat bahwa saya sedang sibuk sekarang? Jika kamu ada urusan dengan saya, tolong cari waktu yang tepat." Kemudian dia berbalik dan keluar kelas dari samping Yuan Ye. Orang ini benar-benar gigih. Sudah berapa kali saya katakan? Tidak menyukaimu. Tidak menyukaimu? Apa yang kamu perjuangkan? Apakah tidak jelas bahwa aku suka menghasilkan uang? Untuk membuktikan ketulusanku kepada babi mutiara. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku. Hari ini aku sangat senang. Aku ingin makan sepotong kue stroberi untuk merayakannya. Atau haruskah aku membawakan sepotong untuk Piggy juga? Hati Duan Qinqin dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap. Tetapi dia tetap menjaga ketenangan di wajahnya. Dan pergi dengan anggun. Melihat punggung Duan Qinqin, Yuan Ye mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Dan aku cukup puas melihat adegan ini. Benar-benar istri yang baik. Kami memiliki kue stroberi tambahan, aku juga kenyang. Pelajaran terakhir adalah pelajaran belajar mandiri. Aku dan Wang Kuan menyelinap keluar lebih awal. Di depan toko kue paling populer di gerbang sekolah. Aku sedang membawa 2 potong kue stroberi. Melihat-lihat ke arah kampus. "Qian Ge, apakah kita pergi begitu awal untuk membeli kue? Setelah membelinya, kita tidak pergi. Siapa yang kita tunggu?" Wang Kuan menendang singa batu dengan bosan sambil menunggumu. "Kak Ipar." Aku melihat Duan Qinqin berjalan keluar bersama kerumunan. Senyum di sudut mulutnya tidak bisa disembunyikan. Wang Kuan memasang ekspresi tiba-tiba dan berkata sambil tersenyum jahat. "Qian Ge benar-benar tahu bagaimana memanjakan orang." Melihat Duan Qinqin hampir sampai di gerbang sekolah, aku baru saja akan menyambutnya tepat waktu. Ketika aku mendengar seseorang memanggilnya. "Duan Qinqin, tunggu sebentar." Yuan Ye berlari terengah-engah. Melihat itu Yuan Ye, Duan Qinqin tampak tidak senang. Nada bicaranya dingin. "Teman sekelas Yuan Ye, kita belum memiliki hubungan. Sebaik itu kamu memanggil namaku dengan akrab." Yuan Ye segera menjadi gugup. Kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk menatap Duan Qinqin. "Sebenarnya, aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu benar-benar bersama Zheng Qian?" Mendengar pertanyaan langsung Yuan Ye, Duan Qinqin juga ragu-ragu tentang bagaimana menjawab kami. "Apakah kita dianggap bersama?" Meskipun si kepala babi menciumku. Tapi dia belum secara resmi menyatakan cintanya padaku. Jika aku bilang tidak pada Yuan Ye, dia pasti tidak akan menyerah. Jika aku bilang kita bersama, bagaimana jika si kepala babi tidak mengakuinya? Aduh. Sungguh membingungkan. Setelah berpikir panjang, Duan Qinqin dengan tenang menjawab. "Urusan kami berdua tidak perlu kau khawatirkan." Kalimat ini membuat Yuan Ye yakin akan hubungan keduanya. Dan merasa bahwa dia memiliki kesempatan lagi. "Qinqin, aku akan melindungimu di masa depan. Jika ada apa-apa, kau bisa memberitahuku."
Aku akan membantumu menghadapinya. Mendengar janji Yuan Ye yang penuh percaya diri, Duan Qinqin tertegun di tempat. Jika dia begitu berani, mengapa tidak melindungi bumi saja? Sungguh sayang. Duan Qinqin sangat marah hingga sakit kepala. Benar-benar seperti berbicara dengan kerbau. Apa-apaan? Aku butuh perlindunganmu? Aku sudah cukup dengan perlindungan si kepala babi. Duan Qinqin menatap Yuan Ye dengan tegas dan berkata, tidak butuh perlindunganmu. Dan jangan menyebarkan rumor palsu. Menjelek-jelekan pacarku untuk menghasilkan uang. Apakah itu membuat pacarku senang? Duan Qinqin tidak ingin lagi berdebat dengan Yuan Ye. Dan memutuskan untuk membuatnya benar-benar menyerah. Yuan Ye merasa seperti disambar petir dan tak bisa menahan air mata yang mengalir di pipinya. Tidak bisa percaya bahwa dirinya ternyata kalah dariku. Dalam situasi ini, aku tidak bisa lagi tenang. Dengan cepat melewati kerumunan, berjalan ke hadapan Duan Qinqin, dan menarik tangannya. Qinqin tiba-tiba merasa seseorang menariknya dan secara naluriah menghempaskan tangannya. Melihat dengan jelas siapa orang itu. Dan saat melihatku, dia langsung merasa jauh lebih tenang. Luluh, inilah pahlawanku, dan lain-lain. Babi-babi tidak akan membongkar kedokku kan? Itu tidak boleh terjadi. Siapa suruh dia menciumku? Mendengar kekhawatiran batin Duan Qinqin, aku tersenyum lembut. Memberikan kue di tanganku padanya. Duan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Duan Qinqin. Sayang. Kuenya sudah dikubur dengan baik. Ayo kita pergi. Ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk bermesraan. Iblis gunung es mencair. Dewa laki-laki yang dingin akan tersenyum. Tak bisa dipungkiri. Adegan ini sangat serasi. Kelembutanku yang tiba-tiba membuat wajah Duan Qinqin langsung memerah untuk waktu yang lama. Baru kemudian tersadar dengan mata besar berair menatapku dengan lembut. Tersenyum cerah. Dan mengangguk. Kerumunan orang yang menonton. Melihat adegan ini, hati mereka semua berdebar kencang. Sebagai Duan Qinqin yang terlibat. Dia bahkan tidak bisa menahan diri. Sayang. Babi kecilku memanggilku sayang. Ya Tuhan. Apakah ini nama panggilan yang diberikan babi kecil untukku? Mendengar semua pikiran kecil Duan Qinqin ini, aku juga tersenyum dan menggelengkan kepala. Tak disangka gadis ini terlihat dingin di luar. Tetapi banyak sekali drama di dalam hatinya. Menghadapi dua orang yang bermesraan di depan umum. Aku hanya merasakan pipiku terasa panas. Tidak. Ini bukan Qinqin yang sebenarnya. Dia sama sekali bukan pacarmu. Yuan Ye membelalakan matanya. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Tapi sayang, jawaban Duan Qinqin justru menamparnya dengan keras. Yuan Ye. Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Zheng Qian adalah pacarku. Tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Setelah mengatakan kalimat ini, Duan Qinqin langsung bersandar di pelukanku. Dengan suara manja dia berkata, sayang, ayo pergi. Di bawah tatapan iri semua orang, aku dan Duan Qinqin bergandengan tangan keluar dari gerbang sekolah. Hanya Yuan Ye yang melihat punggung kami yang pergi. Kilatan air mata dingin muncul di matanya. Di sisi lain, Duan Qinqin merasa sangat baik setelah bermesraan. Cara berjalannya pun melompat-lompat, Yuan Ye itu. Sekarang sudah tidak terlihat lagi. Apakah kita masih harus bergandengan tangan seperti ini? Tapi pertanyaanku yang tiba-tiba ini langsung membuat hati Duan Qinqin menjadi dingin. Apa-apaan? Jadi kamu menggandeng tanganku hanya untuk dipamerkan kepada Yuan Ye, dasar babi kecil bau. Aku pikir kamu pintar. Kenapa tiba-tiba jadi pria lurus seperti ini? Hai. Duan Qinqin berdeham sedikit. Aku tidak peduli. Jika kamu merasa tidak perlu, maka jangan kita tanda tangani saja. Gadis bodoh. Aku bercanda, tentu saja kita harus menandatanganinya. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu adalah pacarku. Setelah kata-kata ini keluar, Duan Qinqin, yang baru saja merasa sedikit marah, merasa benar.
Senyum malu-malu hampir membuatnya mengerti. Ini baru pacarku yang sebenarnya? Dan setelah aku mengatakan kalimat ini, aku juga diam-diam menghela napas lega. Untungnya aku membaca pikiran Kinkin. Jika tidak, tadi sudah menjadi pertanyaan takdir. Oh ya? Aku membelikanmu kue kecil. Aku berkata sambil menyerahkan kue di tanganku kepada Duan Kinkin. Wah, ternyata rasa matcha, sayang. Bagaimana kamu tahu aku paling suka matcha? Tidak heran kamu pacarku. Kamu sangat perhatian. Aduh, kenapa dia langsung menyetujuiku? Aku ingin pacarku menyuapiku? Terima kasih. Duan Kinkin tersenyum dan menjawab. Saat dia hendak mengambilnya, tanganku tiba-tiba menariknya kembali. Ada apa? Apa ada masalah? Duan Kinkin menatapku dengan bingung. Aku melihatku membuka kotak kemasan dan menggigit sepotong kecil dengan sendok. Aku akan menyuapimu. Pipi Duan Kinkin memerah. Biarkan aku melakukannya sendiri saja. Ada begitu banyak orang yang melihat. Meskipun dia mengatakan itu, tapi tubuh Duan Kinkin sangat jujur. Tanpa sadar mendekat. Jelas-jelas ingin aku menyuapi. Tapi bilang ingin melakukannya sendiri. Ternyata semua gadis itu munafik, sungguh luar biasa. Kak Kian. Saat keduanya sedang bermesraan, seruan tiba-tiba datang dari belakang. Wang Kuan dan Wen Jing berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Awalnya aku ingin menikmati waktu berdua sebentar. Tapi akan diganggu lagi. Ada apa ini? Kin? Aku dengar dari mereka. Kamu dan Zheng Qian sudah mengumumkan hubungan kalian. Wen Jing langsung bertanya tanpa basa-basi begitu tiba. Tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa pertanyaannya agak berlebihan. Sampai suap-suapan kue. Kalau bukan pacaran lalu apa? Uang? Bro? Kau benar-benar terlalu keren. Kau tidak tahu bagaimana wajah Yuan Ye menjadi hijau ketika melihat kalian berdua bersama. Wang Kuan tampak sangat bersemangat. Dan mengacungkan jempol padaku, mengatakan apa? Melihat orang lain tidak senang. Kau malah senang di atas penderitaan mereka. Ya kan? Kata Wen Jing. Sambil mencubit lengan Wang Kuan. Aku melihat mereka berdua bertengkar. Sebuah ide berani muncul di benakku. Karena aku dan Kin sudah menjalin hubungan. Kenapa tidak sekalian membantu saudara ini, King? Akhir pekan ini ada waktu luang? Mari kita pergi bermain bersama. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengundang Duan Kin. Oke, kita mau pergi bermain kemana? Bagaimana kalau kita berempat bersama Jing? Kalimat Duan Kin ini seperti bantuan dewa. Aku tidak masalah. Kemana saja boleh. Wang Kuan adalah orang pertama yang mengangkat tangan. Sebenarnya aku sangat ingin pergi. Tapi sebentar lagi ada ujian. Aku takut Wen Jing mengerutkan kening dan tampak kesulitan. Jing, bukankah sejak awal sudah bilang ingin bersantai? Kenapa masih ragu-ragu? Awalnya aku kira Wen Jing takut mengganggu ujian. Tapi ketika dia mendengar isi hati Duan Kin, dia langsung sadar. Ada lagi orang yang munafik. Tepat ketika aku hendak membujuknya, Wang Kuan di samping justru mendahului selangkah. Karena Wen Jing tidak bisa. Kalau begitu, ayo kita bertiga pergi bersama. Apa katamu? Begitu mendengar ini, aku langsung tercengang. Bukan hanya aku, tapi bahkan Wen Jing. Sekarang juga memasang ekspresi bingung. Melihat Wang Kuan. Wah, aku hanya sedikit berbasa-basi. Kau langsung menyingkirkanku. Begitu? Kenapa? Apa ada masalah? Melihat tatapan aneh beberapa orang, Wang Kuan justru menunjukkan ekspresi bingung. Aku merasa tidak pantas kalau kau sendirian ikut kami berdua. Bagaimana kalau Wen Jing? Kita pergi bersama saja. Aku merasa situasi saat ini masih bisa diselamatkan. Tapi sebelum yang terakhir menjawab, Wang Kuan menyela sekali lagi. Tidak apa-apa.
Karena Wenjing ada urusan, tidak perlu memaksakan diri. Tenang saja. Aku tidak keberatan menjadi obat nyamuk. Saudara Wei Qian. Tatapan macam apa itu? Aku tidak keberatan. Mungkinkah kau keberatan? Aku dengan susah payah menelan kata-kata kotor yang sudah di ujung lidah. Aku dengan sepenuh hati ingin membantu saudara. Tapi siapa sangka? Wang Quan, anak ini, malah mencari mati sendiri. Tidak mungkin. Aku hanya bisa mengatakan, tidak bisa kubantu. Tidak bisa kubantu. Sekarang apa yang harus dilakukan? Kalau tidak, aku juga tidak akan pergi. Supaya suasananya tidak terlalu canggung nanti. Duan Qingqing sedikit ragu-ragu. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata. Jing Jing. Apa yang terjadi padamu? Tidak lihat. Wenjing sudah tidak senang? Belum sempat. Duan Qingqing menyelesaikan satu kalimat. Aku tiba-tiba menegur. Apa? Wang Quan dengan bingung menoleh. Benar saja. Hanya melihat Wenjing. Sekarang wajahnya sudah muram. Aku pergi, situasi macam apa ini, dia benar-benar marah. Pasti karena aku memaksanya untuk pergi ke Lao Zheng. Lao Zheng. Kenapa kau selalu memaksa orang? Jing Jing. Bagaimana kalau kita pergi bersama akhir pekan ini? Jika tidak, kau akan bosan sendirian di rumah. Tidak perlu. Sepertinya ada orang yang tidak ingin aku pergi. Kata Wenjing dengan dingin. Siapa yang tidak mengizinkanmu pergi? Terakhir kali Wang Jing terus mengoceh padaku. Dia ingin pergi bermain denganmu sekali. Kapan aku tidak wof-wof? Setelah mengatakan itu, aku langsung bergegas maju. Dengan cepat, membungkam mulutnya. Baiklah. Sudah diputuskan. Akhir pekan ini kita berkumpul di gerbang sekolah. Sampai jumpa. Aku tidak bisa menahan napas lega. Saudara baikku. Hanya bisa membantumu sampai sini. Setelah sepakat. Waktu. Dan tempat. Aku mengantar Duan Qingqing pulang. Baiklah. Kembalilah. Sampai jumpa di akhir pekan. Aku tersenyum dan berkata kepada Duan Qingqing. Juju menyuruhku kembali. Tapi aku masih ingin bersamanya lebih lama. Apa yang harus kulakukan? Sudahlah. Lagi pula kita akan berkencan akhir pekan ini. Akan ada banyak waktu untuk bersama nanti. Berpikir begitu? Duan Qingqing tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu kau juga harus segera kembali. Sampai jumpa di akhir pekan. Melihat Duan Qingqing melompat-lompat memasuki gerbang kompleks. Aku juga merasa hatiku hangat. Keesokan harinya, begitu aku memasuki kelas. Aku langsung melihat Duan Qingqing duduk di tempatnya. Saat itu Duan Qingqing juga sedang mencuri pandang ke arahku. Tapi detik berikutnya dia segera mengalihkan pandangannya. Juju. Tadi melihatku. Apakah dia tidak menyadari aku sedang mengintipnya? Ya Tuhan. Kalau begitu, apakah Juju akan mengira aku adalah cao-cao wanita? Tapi harus dikatakan, pakaian yang dikenakan Zuzu hari ini cukup keren. Manis. Mendengarkan curahan hati Duan Qingqing ini. Hatiku berseru. Senang sekali. Namun di permukaan, dia masih dengan tenang datang dan duduk di kursinya. Ada apa dengan Zuzu hari ini? Sepertinya sedang tidak bersemangat. Bagaimana kalau aku bertanya padanya setelah kelas nanti? Sekalian membelikannya sarapan. Mendengar isi hati Duan Qingqing. Aku buru-buru mengeluarkan buku pelajaran dan mulai belajar. Mau bagaimana lagi? Agar Duan Qingqing tidak khawatir, aku harus berusaha terlihat normal. Untungnya, pada hari pertama check-in, aku mendapatkan memori jenius. Pengetahuan di buku teks benar-benar langsung diingat. Saat para siswa terbaik di kelas sedang berjuang keras. Aku sudah menghafal isi buku di luar kepala. Hanya dalam setengah hari. Aku sudah menyelesaikan sebagian besar materi yang perlu diulas. Kebetulan sisa setengah hari ini bisa digunakan untuk menyusun. Alur cerita manga selanjutnya sudah tiba. Waktu pulang sekolah.
King pulang sekolah. Kenapa kamu belum pergi? Wenjing menggendong tas sekolahnya. Tetapi menemukan Duan King masih duduk di kursinya. Aku tahu. Kamu ingin menunggu Zheng Qianmu. Benar kan? Jing pelankan suaramu. Pipi Duan King memerah. Menampilkan senyum malu-malu. Permisi, apakah Zheng Qian ada di sini? Saat itu, seorang gadis mengenakan seragam sekolah dengan rambut dikuncir kuda masuk ke kelas. Aku menatap orang asing ini dengan bingung. Aku melihat gadis itu berjalan dengan bersemangat. Detik berikutnya, dia benar-benar menutup sekotak coklat, Qian. Aku sudah lama menyukaimu. Aku bingung, apa yang terjadi ini? Aku baru saja ditembak. Gadis ini juga imut, ya. Akulah tipe yang kusukai. Saat itulah, aku mendengar suara hati Duan King. Lihat dirimu dulu, dasar katak buruk rupa. Hanya aku yang memiliki aura untuk memilikinya. Sekelompok orang memperhatikan aku dan gadis yang menyatakan cintanya. Dengan sorakan yang terus-menerus dan yang paling antusias adalah Wang Niu. Setelah Qian selalu tertawa puas. Dia adalah kakak iparku, bahkan sebelum dia selesai berbicara. Wang Quan tiba-tiba menyadari sebuah masalah. Tidak mungkin. Bukankah aku sudah punya kakak ipar? Menoleh ke belakang. Aku melihat Duan King mengepalkan tangannya erat-erat, matanya terpaku. Melihat punggung itu, apa maksudnya? Ibu. Kemarin aku sudah mengumumkannya di depan umum. Kau masih berani menyatakan cinta. Sayang. Kenapa kau diam saja? Mungkinkah dia tergoda? Suara hati Duan King. Setiap kata sampai ke telingaku. Tapi dia tidak tahu bahwa alasan aku diam. Bukan karena aku tergoda. Tapi karena aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Teman. Sepertinya aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Aku terdiam lama. Akhirnya mengucapkan kalimat seperti itu. Bukankah ini sudah cukup jelas? Aku sama sekali tidak mengenalmu, bersikaplah baik pada dirimu sendiri. Aku dari kelas sebelah. Meskipun kau tidak mengenalku. Tapi aku sudah diam-diam memperhatikanmu selama 3 tahun. Yang lain terlihat tidak peduli dan hanya ingin menonton keramaian. Dengan lahapnya memakan melon. Tapi aku, sebagai orang yang terlibat, sudah seperti semut di atas wajan panas. Apakah kau tidak mengerti isyaratku yang jelas ini? Masih mengatakan sudah memperhatikanku selama 3 tahun. Sayang, ada apa? Kenapa kau tidak langsung menolaknya? Mungkinkah dia benar-benar tergoda? Tapi gadis ini memang terlihat sangat imut. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku maju dan menyatakan hak milikku? Saat Duan King terus merasa bimbang. Wenjing di sampingnya tiba-tiba menepuk pundaknya. Kamu masih terpaku di sana? Jika kamu tidak segera pergi, Zheng Qian mungkin direbut orang lain. Kalimat ini langsung mematahkan harapan King. Dia segera melangkah maju. Tetapi bahkan sebelum dia mendekat, aku sudah berkata, maaf. Aku sudah punya seseorang yang aku sukai. Mendengar kalimat ini, Duan King terkejut. Bagus sekali. Ju akhirnya mengatakannya. Tidak enak badan? Aku belum memberitahu siapapun bahwa dia menyukai seseorang. Kamu belum mengatakan siapa orang yang kamu sukai? Tidak. Apa yang harus kulakukan? Seharusnya tidak. Bukankah dia sebelumnya mengakui bahwa aku adalah pacarnya? Ah, ya. Apa yang harus kulakukan? Aku khawatir lagi. Ini bagus. Duan King yang baru saja akan bertindak proaktif. Sekarang menjadi bingung lagi. Saat itu, aku sudah meraih tangan King dan membawanya keluar kelas. Aku menggandeng tangan Duan King. Tanpa sadar berjalan ke jalan di luar. Tangan Juju sangat hangat. Sepertinya seperti ini. Terus berpegangan tangan. Tidak benar. Tadi Juju bilang dia punya seseorang yang dia sukai. Tapi dia belum mengatakan siapa itu.
Memikirkan hal ini, Duan Qingqing tidak bisa menahan kerutan di dahinya. Sebaiknya aku bertanya padanya. Qingqing, tepat ketika Duan Qingqing memutuskan untuk bertanya dengan jelas. Aku yang pertama berbicara. Apakah kamu tahu siapa yang aku sukai? Pertanyaan ini tepat sasaran di hati Duan Qingqing. Saat ini jantungnya sudah berdebar kencang. Namun di permukaan, Duan Qingqing masih tampak tenang. Mungkinkah gadis tadi? Tidak. Orang yang aku sukai lebih baik darinya. Lebih cantik darinya? Lebih lembut darinya? Ya ampun. Babi? Apakah ini sedang membicarakan saya? Ayah sangat senang. Cepat-cepat. Cepat sebutkan nama saya. Orang yang saya sukai. Itu aku sudah siap mengatakannya tapi terpaksa dihentikan oleh teriakan ini. Sebelumnya, kakak bilang akan pergi membeli jianbing, sejenis street food, bersama setelah sekolah, kan? Kenapa kamu meninggalkanku begitu saja? Wang Xiang berlari dengan keringat bercucuran. Tangannya membawa 2 jianbing panas untukmu, daging yang baru saja dibelikan. Daging babi dan telur yang enak. Terima kasih. Aku menahan kebencian di hatiku. Dengan tenang menerima jianbing dengan perasaan, kamu mau? Tidak. Aku tidak terlalu suka makanan berminyak seperti ini. Kan? Awalnya aku berencana untuk menyebarkan kemesraan di depan umum. Lalu mengantar Duan Qingqing pulang. Menikmati waktu berdua yang hangat sepanjang jalan. Sekarang malah jadi. Aku menggandeng tangan Duan Qingqing dengan satu tangan. Dan memakan jianbing dengan tangan yang lain. Aku menghela nafas tak berdaya. Kenapa aku bisa mendapatkan rekan setim dewa seperti ini? Tidak lama kemudian, aku mengantar Duan Qingqing ke depan kompleks perumahannya. Baiklah. Masuklah. Kataku sambil membenarkan rambut Duan Qingqing. Ya Tuhan. Babi? Apa yang sedang dia lakukan? Apakah ini dianggap memanjaku? Begitu mendengar kata-kata ini di benaknya, aku langsung tersedak. Ada apa denganmu? Mungkin kamu masuk angin. Duan Qingqing bertanya dengan ekspresi khawatir. Aku buru-buru menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Bagaimana bisa masuk angin di musim panas? Hanya saja tenggorokanku tiba-tiba terasa tidak enak. Kakak, bisakah kamu menggunakan kata yang lebih enak didengar? Ini bukan memanjakan. Ini jelas menggoda. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kamu tetap harus ingat untuk mengambil obat. Aku masuk duluan. Duan Qingqing berkata sambil berbalik dan bersiap untuk masuk ke kompleks perumahan. Tapi baru beberapa langkah, dia tiba-tiba menoleh seolah teringat sesuatu. Oh iya? Besok akhir pekan, bukankah kita sudah janji untuk pergi bermain bersama? Apakah kamu sudah memikirkan akan pergi kemana? Tidak mungkin dia melupakan hal ini begitu saja. Ada apa? Ternyata Zhu sama sekali tidak memikirkan hal ini. Sepertinya dia tidak peduli padaku sama sekali. Oh iya? Kudengar di timur kota baru saja dibuka taman air? Bagaimana kalau kita tanya Zhu apakah dia ingin pergi ke sana? Sambil berpikir begitu, Duan Qingqing pun membuka mulut. Bagaimana kalau kita pergi? Menurutmu bagaimana dengan taman air? Belum selesai Duan Qingqing berbicara, aku langsung bertanya. Wah, Zhu ternyata memikirkan hal yang sama denganku. Aduh, inilah yang namanya chemistry. Sudut bibirku sedikit terangkat. Dalam hati aku diam-diam bersuka cita. Kemampuan untuk mencuri dengar isi hati ini benar-benar seperti bantuan dewa. Kudengar baru-baru ini di timur kota dibuka sebuah taman air. Aku pikir kamu pasti akan menyukainya. Bagaimana kalau besok kita pergi ke sana? Oke. Duan Qingqing mengangguk dengan semangat. Kegembiraannya terpancar dari kata-katanya. Kalau begitu sampai jumpa besok. Duan Qingqing berkata sambil melompat-lompat kecil masuk ke kompleks perumahan. Melihat punggungnya yang lucu itu, aku juga tersenyum sambil menggelengkan kepala. Gadis ini, hanya karena satu kalimat saja, bisa membuatnya memiliki begitu banyak pikiran kecil. Tapi kalau dipikir-pikir,
Apakah ini yang disebut otak cinta? Meskipun tempat tinggalku dan Duan Qinqin tidak terlalu jauh. Tapi di era di mana sepeda belum populer. Aku tetap harus mencari cara untuk mengejar bus. Sial. Seandainya umurku sudah cukup. Dan bisa mendapatkan SIM. Aku pasti sudah membeli mobil agar tidak perlu terburu-buru saat kencan di akhir pekan. Aku keluar rumah dan melihat. Arloji itu rusak. Sudah hampir pukul 7.30. Qinqin mungkin sudah menunggu dengan cemas. Aku menepuk keningku. Berlari secepat mungkin ke gerbang kompleks Duan Qinqin. Tetapi setelah dia tiba, dia menyadari. Tidak ada seorang pun di gerbang kompleks. Aneh. Bukankah kita sepakat untuk bertemu tepat waktu pukul 7? Di mana Qinqin? Aku sambil berkata. Sambil menunduk melihat ponselku. Baru kemudian aku menyadari bahwa Duan Qinqin mengirim pesan 2 menit yang lalu. Maaf ya. Zhu. Aku tidak sengaja ketiduran. Sekarang sedang bersiap-siap. Akan segera turun. Melihat kalimat ini, aku langsung menghela napas lega. Kupikir aku yang terlambat. Ternyata Qinqin bahkan lebih telat dariku. Namun omong-omong, segera, di mulut perempuan entah berapa lama lagi harus menunggu. Ini juga kesempatan yang tepat untuk memberikan pekerjaan ideologis kepada Wang Quan, si pria lurus besar itu. Aku segera menelepon Wang Quan. Halo. Saudara Quan. Apa yang sedang kamu lakukan? Pagi-pagi sudah menelepon. Suara malas Wang Quan terdengar dari ujung telepon. Wah. Kamu benar-benar tidur. Bagaimana bisa lupa? Bukankah hari ini kita sudah janji untuk pergi bermain? Apa? Wang Quan pertama-tama terkejut. Kemudian menguap. Bukankah sudah kubilang aku tidak ikut? Mengatakannya dengan mudah. Jika kamu tidak pergi, kasihan Wenjing sendirian akan sangat bosan. Tenang saja. Ada Duan Qinqin yang menemani, Wenjing tidak akan bosan. Sudahlah. Aku harus tidur lagi. Mengantuk sekali. Aku awalnya ingin membujuknya lebih banyak. Tetapi siapa sangka Wang Quan mengucapkan kalimat ini. Langsung menutup telepon. Anak ini benar-benar tidak dapat diselamatkan. Tapi kalau begitu, mungkinkah benar-benar harus membiarkan Wenjing terus berada di samping sebagai pengganggu? Aduh. Maaf sekali. Apa kau sudah menunggu lama? Saat aku sedang berpikir, tiba-tiba sebuah suara familiar terdengar dari belakang. Aku menoleh, dan langsung terpana dengan pemandangan di depan mata. Cantiknya. Kulihat Duan Qinqin hari ini mengenakan gaun mini putih tanpa lengan. Dengan rambut panjang bergelombang alami. Terlihat sangat polos dan imut. Sekarang aku akhirnya mengerti. Mengapa Duan Qinqin bisa menjadi dewi yang diakui di kelas. Dengan pakaian dan penampilan ini. Kurasa tidak ada dewa pria yang tidak terpesona. Wah. Zhu terlihat sangat tampan hari ini. Apakah kau berdandan khusus untuk menemuiku? Sungguh perhatian. Tapi kenapa aku merasa wajah Zhu agak pucat hari ini? Apa karena aku terlambat? Jadi dia sedikit marah. Ibu, apa yang harus kulakukan? Zhu marah padaku. Bagaimana aku harus membujuknya? Mendengar isi hati Duan Qinqin. Tiba-tiba aku merasa ingin tertawa. Gadis ini baru saja bertemu. Dia bahkan belum mengatakan apa-apa. Drama batinnya sudah mulai begitu kaya. Zhu, kenapa kau tidak bicara? Apa kau marah padaku? Duan Qinqin menatapku dengan mata berairnya yang besar. Menatapku dengan wajah polos. Bahkan jika aku sama sekali tidak marah. Bahkan jika aku benar-benar marah. Melihat penampilannya yang menyedihkan ini. Kurasa aku juga tidak tega marah. Tidak. Sebenarnya aku juga baru saja tiba dan sedikit tertunda di jalan. Aku menggelengkan kepala. Menatapnya dengan tatapan manja. Duan Qinqin sedikit tersanjung. Awalnya berdiri di tempat dan tertegun sejenak. Baru kemudian mengangguk. Mengerti. Selesai berbicara.
Dia kemudian menggandeng lenganku secara alami. Wah, Juju sebenarnya tidak mendorongku menjauh. Sepertinya dia sudah sepenuhnya menerimaku sekarang. Senang. Ngomong-ngomong, lengan Juju terlalu kuat, ya. Benda apa ini? Apakah ini yang disebut bisep? Ya Tuhan. Juju terlalu lambat. Mendengarkan pikiran-pikiran kecil Duan Qingqin ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh. Tertawa kecil 2 kali tanpa ketahuan. Duan Qingqin terlihat sangat murni di permukaan. Apakah dia sebenarnya seorang mesum kecil di dalam hatinya? Benar. Bukankah kita sebelumnya berjanji dengan Jingjing dan Wang Quan? Kenapa aku tidak melihat mereka berdua? Aku baru saja menelepon Wang Quan. Anak itu bilang dia sakit. Tidak bisa datang. Bagaimana kalau kamu tanya Wenjing saja? Aku mencari alasan acak. Asal-asalan. Aku dengan santai menyetujui permintaan Qingqing. Kemudian aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor Wenjing. Jingjing, bukankah kita sudah sepakat untuk pergi bermain bersama? Aku dan aku sudah bertemu. Bagaimana kalau kita pergi ke kompleks rumahmu sekarang? Wenjing di ujung telepon langsung setuju tanpa berkata apa-apa. Tapi kemudian dia seperti tiba-tiba menyadarinya. Dan buru-buru bertanya. Tunggu. Di mana Wang Quan? Zheng Qian bilang Wang Quan sakit. Jadi dia tidak bisa datang. Tidak apa-apa. Kalau begitu, kita bertiga saja yang pergi bermain hari ini. Wenjing di ujung telepon jelas ragu-ragu sejenak. Qingqing. Aku tiba-tiba teringat bahwa aku punya beberapa urusan mendesak hari ini. Mungkin aku tidak bisa pergi. Kita harus menundanya lain hari. Kamu dan aku bersenang-senang. Sampai jumpa. Setelah mengatakan ini, dia bahkan tidak menunggu Duan Qing untuk bereaksi. Wenjing langsung menutup telepon. Teleponnya kenapa? Bukankah sudah sepakat kita berempat bersama? Kenapa mereka berdua ada urusan dan tidak jadi datang? Duan Qingqing cemberut. Dengan wajah gembira. Melihatnya, aku hanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Sudah tahu tanpa perlu dikatakan. Pasti karena mendengar Wang Quan tidak ikut. Dia juga jadi tidak mau datang. Kedua orang ini benar-benar pasangan yang serasi. Karena mereka punya urusan. Kita tidak perlu takut, kan? Paling-paling kita tunggu setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai. Awalnya hanya tahu kita berempat akan pergi bermain bersama. Aku dibujuk. Lalu dia memeluk Duan Qingqing. Hari ini adalah dunia kita berdua. Meskipun sekarang baru jam 9 pagi. Tapi taman hiburan sudah dipenuhi lautan manusia. Ramai sekali. Wah, tempat ini sangat cantik. Duan Qingqing menatap dengan penuh semangat ke air mancur yang berkilauan di depannya. Bagaimana ini? Aku ingin mencoba semua wahana yang menyenangkan ini. Mulai dari mana dulu ya? Saat Duan Qingqing sedang bingung memilih, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari sampingnya. Terlihat sumber suara berasal dari wahana bernama Arung Jeram. Melihat percikan air dan sekelompok orang yang bersemangat di atas perahu, Duan Qingqing langsung tertarik. Wahana itu terlihat sangat menyenangkan. Bagaimana kalau kita coba itu dulu saja? Oh iya? Wahana ini sepertinya cukup menakutkan. Entah apakah kamu akan takut. Sangat menyenangkan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku ingin sekali pergi, Duan Qingqing di sini. Akhirnya memutuskan apa yang ingin dimainkan. Tapi sedetik kemudian dia kembali bimbang. Melihatnya, aku tidak bisa menahan diri. Dan menggelengkan kepala tanpa daya. Untungnya aku bisa membaca isi hatimu. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan gadis ini? Qingqing, Arung Jeram, itu sepertinya cukup menarik. Bagaimana kalau kita coba bersama? Aku sengaja berpura-pura tertarik. Benar. Duan Qingqing berkata. Ya ampun. Babi ternyata punya pemikiran yang sama denganku. Bagus sekali. Inilah pengertian diam-diam di antara pasangan. Ngomong-ngomong, jika aku langsung menyetujuinya,
Apakah itu tidak akan terlihat terlalu agresif? Tidak bisa. Bagaimanapun, ini di depan Zuzu. Aku masih harus menunjukkan sisi kewanitaanku. Sambil berpikir begitu, Duan Qingqin berbalik. Sedikit gugup. Berbisik pelan. Tapi benda itu terlihat sangat menakutkan. Aku sedikit takut. Dia bahkan bermanja-manja padaku. Tenang saja. Aku di sini. Di samping. Jika kamu takut nanti. Genggam tanganku erat-erat dan lihat mataku yang lembut itu. Duan Qingqin merasa tersentuh. Merasa sangat aman dan akhirnya setuju setelah dibujuk beberapa saat. Aku kemudian membawa Duan Qingqin naik ke Liu Liujing. Meskipun aku baru saja bersumpah dengan penuh keyakinan bahwa aku akan melindungi Duan Qingqin. Saat dia naik, aku tanpa sadar merasa sedikit gugup. Kenapa wajah Zuzu terlihat sangat pucat? Apakah dia takut? Tidak mungkin. Ini bahkan belum dimulai. Zuzu sudah takut. Kalau begitu, bagaimana kalau kita batalkan saja kali ini? Bagaimanapun, aku sangat menyayangi Zuzu. Jangan bicara. Ini akan segera dimulai. Bahkan sebelum Duan Qingqin berbicara. Aku menyela dia. Detik berikutnya, tanganku tanpa sadar menggenggam tangan Duan Qingqin. Hehe. Tak kusangka. Babi berpura-pura tidak takut. Cukup imut juga. Hei ya, ini akan segera dimulai. Duan Qingqin menelan ludah. Tanpa sadar melihat sekeliling. Hanya melihat para wisatawan lain di kereta ini semuanya berwajah pucat. Terlihat sedikit ketakutan. Hanya dia sendiri yang tampak tenang. Oh iya? Jika aku menunjukkan sikap yang begitu kuat, apakah itu akan membuat Zuzu merasa harga dirinya terluka? Sudahlah. Demi menjaga nama baik Zuzu, sebaiknya aku sedikit berpura-pura saja. Aduh. Aku sangat takut. Duan Qingqin sengaja berbicara dengan suara yang dibuat-buat. Dan dengan sengaja menggenggam tanganku erat-erat. Astaga. Bisakah kamu berakting lebih palsu lagi? Sejujurnya, akulah orang yang benar-benar takut. Baiklah. Tetapi karena sudah sampai titik ini, masih memikirkan untuk menyelamatkan harga diriku. Aku benar-benar berterima kasih. Saat peralatan tiba-tiba berakselerasi dengan rapi. Orang-orang di dalam gerbong berteriak kegirangan. Percikan air besar melintas di sisi kami. Di bawah sinar matahari. Sebuah pelangi pun tercipta. Wah! Indahnya. Tepat ketika Duan Qingqin terpesona oleh pemandangan di depannya. Sentuhan lembut dan hangat tiba-tiba datang dari bibirnya. Dalam sekejap, Duan Qingqin seolah mengalami korsleting di otaknya. Seluruh tubuhnya tertegun di tempat. Ketika dia menyadarinya, wahana itu sudah berakhir. Dan semua orang mulai turun dari kereta. Namun, tepat pada saat itu, teriakan tiba-tiba Duan Qingqin membuat semua orang terkejut. Astaga, ada apa dengan gadis kecil ini? Refleksnya terlalu lambat, ya? Tadi saat melakukannya dia tidak terlihat takut, setelah selesai baru teringat untuk berteriak. Semua orang berdiskusi, sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, di telingaku sudah terngiang suara hati Duan Qingqin yang sangat gembira. Aduh! Zuzu! Dia baru saja menciumku. Dia benar-benar menciumku. Apa yang harus kulakukan? Aku malu sekali. Apa yang harus kukatakan? Namun, sejujurnya, bibir Zuzu sangat lembut. Perasaan ini sangat luar biasa. Duan Qingqin memikirkan ini. Pipinya masih sedikit memerah. Permainan untuk kalian berdua sudah selesai. Jika kalian ingin bermain putaran lagi, silakan beli tiket lagi dan antre di luar. Di bawah pengingat staf, Duan Qingqin akhirnya sedikit tenang. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tadi aku sedikit gugup. Maaf. Setelah berbicara, dia berjalan keluar dari gerbong bersamaku. Ada apa?
Apakah kamu keberatan dengan ini? Aku melihat wajah Duan Qingqin agak pucat. Dan mulai merasa khawatir. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi tadi. Melihat adegan itu. Aku dengan bodohnya langsung mendekat dan bermain. Celaka, aku dalam masalah besar sekarang. Bagaimana jika Qingqin salah paham dan mengira aku orang yang tidak serius dan sembarangan? Apa yang harus kulakukan? Saat aku merasa kesal dengan tindakan impulsifku tadi. Suara hati Qingqin sekali lagi terdengar di telingaku. Zuzu sebenarnya bertanya padaku. Apakah aku keberatan? Bukankah itu omong kosong? Tentu saja aku tidak keberatan. Aku sangat senang, oke? Tidak bisa? Tidak bisa? Zuzu seorang laki-laki saja sudah begitu malu-malu. Jika aku terlihat terlalu bersemangat, akan jadi apa aku? Tapi bagaimana aku bisa memberitahu si brengsek bahwa aku tidak keberatan tetapi juga terlihat agak halus? Ah, sulit sekali. Duan Qingqin menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan ragu-ragu. Tidak, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Aku lihat nadanya luar biasa. Jika aku tidak bisa mendengar suara hatimu, aku benar-benar akan mengira kamu sangat sedih. Lalu apa yang akan kita mainkan selanjutnya? Aku berkata sambil menyapu pandang. Duan Qingqin di sekitarku juga terjebak dalam kebingungan. Namun, tepat pada saat ini, suara tawa riang di atas air menarik perhatiannya. Perahu kartun kecil itu terlihat cukup menarik. Ah, aku tidak tahu apakah Zuzu akan menyukainya. Tetapi akankah Zuzu berpikir bahwa benda itu sangat kekanak-kanakan? Lagi pula itu hanya untuk anak kecil. Sebaiknya aku lupakan saja. Dengan kepribadian Zuzu, dia pasti akan berpikir bahwa benda itu sangat kekanak-kanakan. Qingqin, ayo kita main itu. Bahkan sebelum Duan Qingqin sempat bereaksi, aku sudah membawanya menuju tepi air. Apakah menurutmu ini kekanak-kanakan? Duan Qingqin tampak sedikit ragu. Bagaimana mengatakannya? Rasanya memang cukup kekanak-kanakan. Tapi aku pikir kamu pasti akan menyukainya. Cukup kamu menyukainya. Mendengar kalimat ini, pipi Duan Qingqin memerah. Menampilkan senyum malu-malu. Biarkan saja, yang penting Qingqin bahagia. Kekanak-kanakan tidak masalah. Aku diam-diam memutuskan. Menggandeng Duan Qingqin dan pergi ke loket untuk membeli tiket. Tetapi 5 menit kemudian, baru aku menyadari betapa naifnya pikiranku. Perahu ini sudah lebih dari cukup untuk anak-anak dan gadis kecil seperti Duan Qingqin. Tetapi untuk pria dewasa setinggi 1,8 meter sepertiku duduk di dalamnya, terasa sangat sesak. Perasaan ini seperti dipaksa masuk ke negara Liliput. Tidak peduli bagaimana aku menyesuaikan diri, rasanya tetap aneh. Sayang, perahu ini sepertinya agak kecil. Kamu terlihat tidak nyaman duduk seperti itu. Bagaimana kalau kita tidak jadi bermain saja? Tidak apa-apa. Sedikit lebih kecil tidak masalah. Lagi pula aku sudah terbiasa berdesakan di depan wangkuan setiap hari. Aku berkata sambil mendorong pegangan di sampingku. Perahu kecil itu segera melaju dengan kecepatan penuh. Wah, sangat seru. Seiring dengan meningkatnya kecepatan perahu kecil, Duan Qingqin juga merentangkan tangannya dan berteriak keras. Aku tidak bisa menahan kerutan di dahi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Permukaan air ini tenang. Apa yang menarik? Tentu saja. Pikiran kecil gadis-gadis sangat sulit dipahami. 20 menit dengan kecepatan konstan berakhir. Akhirnya aku bisa meninggalkan ruang sempit ini. Dan meregangkan tubuhku dengan baik. Tapi Duan Qingqin di belakangku tampak belum puas. Bertanya, Juju, bisakah kita bermain sekali lagi? Aku ragu sejenak. Dan tiba-tiba mendapat ide, tentu saja bisa. Tapi mari kita pergi makan sesuatu dulu. Lalu kembali bermain. Aku belum sarapan. Aku hampir mati kelaparan. Hehe. Aku tidak menyangka Juju begitu akomodatif. Padahal dia sendiri tidak ingin bermain lagi. Tapi masih setuju, ya sudah. Karena kamu sangat baik padaku,
Aku tidak akan mempersulitmu. Mendengar isi hati Duan Qinqin, hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Ya ampun, ternyata dia tadi tidak benar-benar ingin bermain. Dia hanya sengaja mengatakannya. Berpikir untuk mengujiku. Aku tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Untungnya aku pintar. Jika aku salah menjawab, hari ini akan sia-sia. Ngomong-ngomong, Jukin, kamu ingin makan apa? Ada banyak makanan enak di taman hiburan ini. Sambil berbicara, Duan Qinqin menggandeng tanganku dan langsung menuju ke jalan makanan ringan yang tidak jauh dari sana. Melihat deretan kios yang mempesona di depan matanya, perhatian Duan Qinqin langsung tertarik. Wah, begitu banyak takoyaki enak. Liang Fen, sejenis makanan dingin. Malatang, sejenis sup pedas, apa yang harus dilakukan? Semuanya adalah favoritku. Tapi aku masih tidak tahu apa yang Juju suka makan? Sebaiknya aku bertanya padanya dulu. Aku bisa makan apa saja. Pilihlah apa yang ingin kamu makan. Belum sempat Duan Qinqin bertanya. Aku langsung menjawab. Ini membuat Duan Qinqin kaget. Kulihat matanya membesar. Menatapku dengan tidak percaya. Berkata, bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Aku terkejut dalam hati. Dan buru-buru mencari alasan. Aku ini pacarmu. Tentu saja aku tahu pikiran kecilmu itu. Tenang saja. Aku tidak pilih-pilih, apa saja bisa kumakan. Asalkan kamu suka, itu sudah cukup. Mendengar perkataanku ini, Duan Qinqin tentu saja tidak curiga. Kulihat dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, kita makan takoyaki di toko itu saja. Itu kesukaanku. Aku menyetujui. Lalu membawa Duan Qinqin masuk ke toko itu. Di luar aku terlihat tenang dan santai. Tetapi sebenarnya hatiku sudah sangat panik. Hampir saja ketahuan. Saat aku sedang menunduk dan berpikir, sebuah takoyaki panas tiba-tiba disodorkan ke mulutku. Kulihat Duan Qinqin menatapku dengan wajah penuh harap. Kubuka mulutku dan memakan takoyaki itu dalam satu gigitan. Wah! Juju memakan apa yang kusuapkan padanya. Senangnya. Entah Juju akan merasa makanannya terasa lebih enak dari biasanya? Sambil berpikir begitu, Duan Qinqin bertanya dengan suara pelan. Bagaimana? Enak? Tentu saja enak. Apalagi yang kamu suapkan padaku. Benar-benar hidangan terlezat di dunia. Duan Qinqin sangat senang. Duan Qinqin merasa puas. Dan mulai makan dengan lahap. Sementara aku di sampingnya diam-diam mengerutkan kening. Makanan ini rasanya aneh sekali. Duan Qinqin makan dengan puas di toko itu. Sementara aku hanya bisa duduk di samping dan minum air terus-menerus. Sejujurnya, aku benar-benar tidak mengerti apa yang enak dari benda ini. Mungkinkah karena aku sudah tua, sehingga tidak bisa menghargai makanan enak yang disukai anak muda ini? Kemungkinan besar memang begitu. Bagaimanapun juga, di kehidupan sebelumnya aku sudah menjadi pekerja kantoran yang hampir berusia 30 tahun. Kenapa kamu tidak makan? Setelah Duan Qinqin kenyang, dia baru menyadari aku di sampingnya yang tidak menyentuh sumpit. Tiba-tiba aku merasa tidak terlalu lapar. Jadi aku tidak makan banyak. Apakah kamu sudah selesai makan? Ayo kita pergi. Benar kan? Karena kamu tidak suka makan ini ya. Duan Qinqin mengerutkan kening. Dengan nada khawatir. Kenapa tidak suka? Dasar bodoh, sudah kubilang. Apapun yang kamu suka. Aku pasti suka, sungguh. Aku hanya tidak begitu lapar. Meskipun aku mengatakan itu, Duan Qinqin tetap bisa melihat bahwa aku berbohong. Bagaimanapun juga kamu adalah pacar nona ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menemani nona ini bermain dengan perut kosong? Duan Qinqin mengatakan kalimat ini di dalam hatinya. Lalu segera memanggil. Bos, tolong. Masak lagi satu mangkuk ramen. Tenang saja. Mungkin kamu tidak terbiasa dengan rasa takoyaki.
Tapi ramen di sini juga cukup enak. Kamu pasti akan suka melihat senyum Duan Qingqin yang menyentuh hati itu. Aku juga tidak tega menolak. Jadi aku mengangguk setuju. Untungnya, meskipun rasa takoyaki di toko ini aneh, rasa ramennya masih cukup otentik. Aku makan dengan lahap. Sampai kuahnya pun habis tak bersisa. HMPH, sudah makan sampai seperti ini. Masih bilang tidak lapar. Ketahuan kan? Duan Qingqin berkata dengan nada yang lucu. Lalu berdiri. Dan bertanya. Bos, berapa harganya? Tunggu. Kenapa kamu yang bayar? Kan sudah dibilang. Aku akan membawamu makan sesuatu. Aku buru-buru bangun dan mengeluarkan dompetku untuk membayar. Tapi Duan Qingqin meraihnya. Tidak perlu. Karena kita bermain bersama. Mari kita saja. Juju ingin menghabiskan uangnya sendiri lagi. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Bagaimana jika kamu menghabiskan semua uangmu kali ini? Lalu bagaimana dengan biaya hidup setelahnya? Mendengar kata-kata hati Duan Qingqin ini, aku tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Memperlihatkan senyum lega. Sepertinya gadis Duan Qingqin ini cukup masuk akal. Tidak seperti mantan pacarku yang matre di kehidupan sebelumnya. Dulu, aku bekerja lembur siang dan malam untuk bisa bersamanya. Hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang untuk menghidupinya. Tapi siapa yang tahu bahwa kemudian mantan pacarku masih mengikuti generasi kedua yang lebih kaya. Bahkan mengubah semua informasi kontaknya dalam semalam. Sekarang aku memikirkannya. Bahkan aku sendiri merasa sedikit konyol. Mata yang melihat kekuasaan semacam itu sama sekali tidak layak. Aku menyentuh hatinya dan gadis baik seperti Duan Qingqin yang seharusnya dihargai. Total 150 yuan. Mendengar perkataan pegawai toko ini, Duan Qingqin tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Aku melihatnya mengeluarkan setumpuk uang receh yang kusut dari tasnya. Setelah dihitung, hanya ada 80 lebih yuan. Apa yang harus dilakukan? Ibuku masih bilang ingin mengajak Juju makan. Kalau saja aku tahu akan seperti ini. Sebelum keluar, aku juga seharusnya meminta uang kepada orang tuaku. Aduh, ini sangat memalukan. Qingqin, kamu benar-benar. Kamu lupa membawa dompetmu saat keluar. Biarkan aku saja. Tepat ketika Duan Qingqin mengira dirinya akan dipermalukan. Kata-kataku membantunya keluar dari masalah. Maaf. Biarkan aku saja. Setelah selesai berbicara, aku pun membayar. Duan Qingqin tersenyum canggung. Pipinya juga sedikit memerah. Tidak apa-apa. Kali ini anggap saja aku mengajakmu bermain bersama. Paling buruk lain kali kamu bisa mengajakku lagi, satu kalimatku. Tiba-tiba meredakan kecanggungan. Duan Qingqin juga mengangguk tanpa ragu. Menyetujui. Sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk bermain dengan Zhu. Setelah mereka berdua kenyang, Duan Qingqin menyarankan untuk bermain pendulum besar. Kali ini Xie menatap pendulum besar dengan bingung. Apa itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Kamu belum pernah mencobanya. Itu dia. Duan Qingqin berkata, sambil menunjuk ke suatu tempat. Aku menoleh untuk melihat. Aku hanya melihat cakram raksasa di udara berayun bolak-balik. Membuat orang tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Kenapa gadis ini merasa benda seperti ini tidak menakutkan? Tidak, kenapa tidak bicara lagi? Apakah kamu tidak suka ini? Tapi itu benar, Zhu pasti tidak akan menyukai hal yang begitu mendebarkan. Lalu apa yang akan kita lakukan sore ini? Bagaimana kalau kita pergi mengunjungi akuarium? Pasti Zhu akan menyukainya, pikirnya. Duan Qingqin berkata, kenapa kita tidak pergi ke akuarium dulu? Tidak perlu bermain pendulum besar dulu. Setelah selesai berbicara, aku langsung menariknya. Duan Qingqin maju ke depan. Kenapa? Karena aku menyukainya. Ucapanku yang tanpa acuh tak acuh ini seketika membuat hati Duan Qingqin menghangat. Hehe. Tak disangka Zhuku sangat perhatian. Namun,
Saat mereka berdua berjalan di tengah jalan, suara bising tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Bos, aku curiga ada masalah dengan balonmu. Kalau tidak, kenapa aku tidak bisa mengenai satu pun? Sudah kubilang jangan bermain kalau tidak punya keterampilan. Kamu sendiri yang tidak mendengarkan. Terlihat yang bertengkar adalah sepasang kekasih dan seorang pedagang balon. Tidak perlu mengembalikan uang. Kecuali kamu membuktikan bahwa kamu tidak melakukan kecurangan. Baiklah. Katakan. Bagaimana membuktikannya? Terlihat gadis itu menunjuk ke sekelompok orang yang menonton di sekitar. Asalkan salah satu dari orang-orang ini dapat meledakkan balon, kami berdua akan segera pergi. Mendengar kata-kata ini, aku merasa sedikit ingin tertawa dan menangis. Tolong. Trik yang begitu umum. Kalian berdua bisa tertipu. Siapa yang bisa disalahkan? Kios kecil seperti ini hanya memajang beberapa mainan mewah untuk menarik pelanggan dan mendorong mereka untuk menembak. Katanya menembak balon. Menembak beberapa bisa mendapatkan hadiah. Namun kenyataannya, jika tidak bisa mengenai tepat di tengah, sulit untuk meledakannya. Bagaimana? Hadirin sekalian, tolong bantu saya untuk mengungkap penipuan orang ini. Pasangan itu segera mulai membujuk orang-orang yang menonton di samping. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau mencoba. Biar aku. Tepat ketika semua orang ragu-ragu, Duan Qinqin tiba-tiba berjalan maju. Bagus sekali. Terima kasih banyak karena bersedia membantu kami mengungkap kebohongannya. Melihat itu, pasangan itu tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan dengan cepat berjalan maju. Namun siapa sangka? Duan Qinqin berkata dengan dingin. Siapa bilang aku akan mengungkapnya? Aku hanya ingin kalian tahu. Jelas-jelas kemampuan menembak kalian sendiri yang buruk. Jangan salahkan orang lain. Kedua orang ini benar-benar tidak beres dengan seorang kakek tua. Benar-benar keterlaluan. Bukankah hanya menembak 2 balon? Apa susahnya? Bagiku ini sangat mudah. Aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk tampil baik di depan Zuzu. Mendengar isi hati Duan Qinqin, aku juga tak berdaya memegangi keningku. Tak disangka jauh di lubuk hati gadis ini masih tersembunyi jiwa pahlawan. Ziduan dengan ragu-ragu mengeluarkan 20 yuan dan menyerahkannya kepada bos. Secara acak mengangkat pistol mainan. Duan Qinqin segera menarik pelatuk. Tetapi balon itu tetap berdiri di tempatnya. Tidak ada suara sedikit pun. Dan melihat ini, orang-orang di samping bahkan mengeluarkan emosi yang kejam. Bahkan aku pun terlihat tak berdaya. Diam. Jangan tertawa. Ini adalah kesalahan. Duan Qinqin dengan cepat menghentikannya. Mereka segera memulai percobaan. Kedua Qinqin semangat. Kamu pasti bisa. Duan Qinqin terus menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Tetapi hasil tembakan kedua masih tidak begitu optimis. Deretan balon tergantung utuh di dinding. Lihat. Sudah kubilang balon ini pasti ada masalah. Kalian tidak percaya. Melihat adegan ini, Wu Qing dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu. Dan langsung menegur Xiao Fan. Kubilang aku berani menjamin. Aku tidak pernah melakukan kecurangan apapun padamu, gadis kecil. Kubilang kalau tidak punya berlian, jangan membakar porselen. Kalau kau begini, bukankah ini merusak reputasiku? Qinqin langsung merasa sedikit sedih. Aku langsung menyela dan berkata biar aku yang coba. Apa ini? Mungkinkah dia ingin membantu? Apakah ini adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik dalam legenda? Tidak mungkin. Balon ini sangat sulit ditembak. Kurasa bahkan jika Zuzu mencoba pun belum tentu berhasil. Meskipun Duan Qinqin berpikir demikian di dalam hatinya. Tetapi wajahnya masih tidak bisa menahan senyum bahagia. Sebenarnya tidak ingin ikut campur. Tetapi Duan Qinqin merasa sedih. Jadi jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Sambil berkata demikian, aku berjalan dengan langkah besar.
membidik balon dan menarik pelatuk. Dengan suara ledakan, terlihat sebuah balon di tengah dinding langsung meledak. Wah! Zuzu sangat hebat. Duan Qinqin bahkan tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan mengangkat tangannya. Lihat kan? Lihat kan? Lihat siapa yang berani bilang aku curang pada balonku. Penjual itu melihat ini. Juga dengan angkuh berkata kepada pasangan muda itu. Aku berkata dengan dingin. Kemudian mulai membidik untuk kedua kalinya. Balon lain meledak sebagai jawaban. Aku menjadi semakin berani dalam pertempuran. Satu tembakan demi satu tembakan semuanya mengenai sasaran. Seluruh deretan balon. Aku hanya butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menyapu bersih semuanya. Kali ini jangan katakan pasangan muda itu. Hampir semua orang di tempat kejadian terkejut dengan pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja ini. Tepat ketika aku dan Duan Qinqin hendak pergi. Penjual di belakang memanggil mereka anak muda. Terima kasih telah membantuku membersihkan nama baikku. Mainan mewah ukuran terbesar ini untukmu. Begitulah. Aku dan Duan Qinqin membawa unicorn mewah setinggi lebih dari 1 meter. Meninggalkan stand melempar balon. Awalnya mereka berdua sudah cukup menarik perhatian karena ketampanan dan kecantikan mereka. Ditambah lagi mainan mewah yang hampir lebih tinggi dari Duan Qinqin ini. Semakin membuat tingkat perhatian keduanya melonjak. Duan Qinqin merasa sangat bahagia di hatinya. Tetapi membawa barang seperti itu untuk bermain agak tidak nyaman. Jadi mereka berdua meletakkan mainan itu di tempat penitipan. Juju cepatlah. Kita masih harus pergi bermain perahu bajak laut. Duan Qinqin tampak tidak sabar. Melompat-lompat sambil menarikku. Benar-benar tidak tahan denganmu, aku tersenyum tak berdaya. 20 menit kemudian, Duan Qinqin tampak belum puas. Keluar dari area bermain. Aku pikir benda ini sangat mendebarkan. Ternyata biasa saja. Kalau begitu lain kali bawa Juju untuk mencoba wahana terjun bebas. Benda itu pasti tidak menyenangkan. Duan Qinqin sedang menundukkan kepala dan berpikir. Tiba-tiba menyadari bahwa aku di belakangnya menghilang. Cari uang, cari uang. Dia berteriak beberapa kali sambil menoleh. Akhirnya melihat sosok gemetar di tengah kerumunan. Aku melihat wajahku pucat. Dan kakiku gemetar tak terkendali. Berjalan pun tampak sempoyongan. Melihat ini, Duan Qinqin dengan cepat maju untuk menahannya. Apakah kamu baik-baik saja? Mau duduk dan istirahat sebentar? Tidak mungkin. Ternyata Juju sangat penakut. Ngomong-ngomong, wahana bajak laut ini sepertinya tidak terlalu menakutkan. Pasti karena Juju belum pernah memainkan benda ini sebelumnya. Jadi dia masih merasa takut. Ngomong-ngomong, Juju sangat takut. Namun tetap mau menemaniku. Sepertinya itu cinta sejati. Awalnya aku masih pusing. Belum sadar. Tapi setelah mendengar kalimat ini, aku langsung bersemangat. Cinta sejati. Bukankah itu omong kosong? Aku sudah mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Tentu saja itu cinta sejati. Ngomong-ngomong, wahana-wahana ini terlalu ekstrim. Bagaimana kalau kita ganti dengan yang sedikit lebih lembut? Setelah beberapa kali ragu, aku akhirnya mengucapkan kalimat ini. Haha. Ekspresi menyedihkan Juju sangat lucu. Karena kamu begitu baik padaku. Aku juga akan mengalah padamu. Sambil berpikir begitu, Duan Qin pun berbalik arah. Dan berjalan menuju biang lala di dalam taman. Aku sedikit menghela napas lega. Sudahlah, biang lala lebih baik daripada wahana bajak laut. Namun, ketika mereka berdua tiba di loket tiket, baru menyadari bahwa antrean sudah sangat panjang. Kenapa begitu banyak orang? Jika harus mengantre, mungkin butuh waktu beberapa jam. Duan Qin mengerutkan kening melihat kerumunan orang di depannya. Bagaimana ini? Aku ingin naik biang lala bersama Juju. Sudah susah payah ingin romantis sekali. Kenapa ada begitu banyak orang? Duan Qin terlihat sedikit kecewa. Dan aku yang mendengar isi hatinya. Dengan cepat melepaskan tangannya. Qin, kamu tunggu aku di sini sebentar.
Aku pergi sebentar lalu kembali. Duan. Qin King tersadar. Aku sudah berlari cepat menuju loket tiket yang tidak jauh. Juju benar-benar pergi membeli tiket. Tapi dengan begitu banyak orang, antreannya akan sangat panjang. Duan Qin King tampak bingung. Tidak lama kemudian, dia melihatku datang dengan seorang pria yang mengenakan seragam kerja. Nona. Halo. Selamat datang di Kinchiria. Kami sudah menyiapkan jalur khusus untuk kalian berdua. Silakan ikuti saya. Apa? Mendengar perkataan staf ini, Duan Qin King tertegun. Apa maksudnya? Apakah itu berarti kita tidak perlu antre? Tentu saja tidak perlu. Baru saja pacar Anda memesan tempat di Kinchiria. Hai. Tanpa menunggu staf selesai berbicara, aku terbatuk 2 kali dengan keras. Memotong perkataannya, Qin King. Sebenarnya, penanggung jawab Kinchiria ini adalah teman ayahku. Dia tahu kita akan datang dan sudah mengaturnya. Tidak perlu antre. Benarkah? Itu bagus sekali. Duan Qin King tersenyum gembira. Dan segera mengikutiku menuju jalur eksklusif anggota. Namun, dia tidak tahu bahwa keanggotaan ini baru saja kubeli dengan harga mahal. Meskipun uang segitu tidak berarti apa-apa bagiku. Tetapi jika Duan Qin King tahu, mungkin aku harus repot menjelaskan panjang lebar lagi. Sementara orang lain masih mengantre di bawah terik matahari. Aku dan Duan Qin King sudah duduk di dalam kabin Kinchiria. Perlahan-lahan naik tinggi. Pemandangan seluruh taman air terlihat jelas. Wow! Juju! Lihat, indah sekali. Duan Qin King melihat pemandangan di luar jendela dengan gembira seperti seorang anak kecil. Sementara aku menatap Duan Qin King dengan senyum penuh kasih sayang. Atmosfer ini agak mirip adegan dalam drama TV, ya? Sesuai dengan alur cerita. Selanjutnya, apakah Juju akan memberiku ciuman yang dalam? Aduh. Aku malu. Namun, ngomong-ngomong, sebelumnya Juju menciumku secara diam-diam. Aku sangat terkejut. Juju yang nakal. Nah, kali ini giliranku untuk naik Kinchiria perlahan. Tak lama kemudian, aku tiba di titik tertinggi. Duan Qin King memanfaatkan kesempatanku melihat keluar jendela dan mendekatkan wajahnya ke arahku. Tapi tepat ketika bibir Duan Qin King hendak menyentuhku, aku tiba-tiba menoleh. Sentuhan lembut dan hangat rasa. Perasaan mati rasa. Tiba-tiba menyapu seluruh tubuh Duan Qin King. Aduh. Ada apa? Kenapa Zhu tiba-tiba berbalik? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menghindar? Tepat ketika jantung Duan Qin King berdebar kencang, aku perlahan mendekat ke telinganya dan berkata dengan nada yang sangat lembut. Inilah yang disebut telepati. Detik berikutnya, raungan bernada tinggi tiba-tiba terdengar di telingaku. Seluruh tubuhku bergetar. Hampir mati di tempat. Ju, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Duan Qin King tentu saja tidak tahu apa yang terjadi padaku. Karena tadi aku hanya berseru dalam hati. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit gugup. Aku menggelengkan kepala dan menggosok telingaku dengan tangan. Aku berkata, Qin King, bisakah kamu tidak terlalu terkejut lain kali? Itu bisa membuat orang takut mati. Namun setelah dipikir-pikir, aku tidak bisa menyalahkan Duan Qin King. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa aku bisa mendengar isi hatinya. Ngomong-ngomong, Zhu, aku dengar ketika sepasang kekasih naik Kinchiria bersama dan bermesraan saat Kinchiria mencapai titik tertinggi. Jika mereka berciuman, mereka akan selalu bahagia selamanya. Apakah kamu pernah mendengar legenda ini? Aku mengerutkan kening. Berpikir dari mana gadis ini mendengar rumor seperti itu. Zhu masih berpura-pura. Jika dia belum pernah mendengarnya. Mengapa dia tiba-tiba menoleh tadi? Aku tahu. Tadi dia pasti menunggu Kinchiria mencapai titik tertinggi.
Dan kemudian tiba-tiba memberiku ciuman penuh kasih sayang. Hum, masih mau main-main denganku? Trik kecil seperti ini sudah kubongkar ya. Duan Qingqin menatapku dengan wajah puas. Seolah dia sudah membaca semua niat kecilku. Duan Qingqin lalu menoleh. Melihat pemandangan di luar jendela. Seketika matanya membelalak lebar. Terlihat puluhan balon berwarna-warni perlahan naik ke udara. Saat sejajar dengan puncak kincir ria. Tampak membentuk beberapa huruf, ayo menghasilkan uang. Dan Duan Qingqin menatap balon di luar jendela dengan jantung berdebar kencang. Saat ini, dunia seolah berhenti. Hanya tersisa Duan Qingqin dan aku. Bagaimana? Suka? Aku menatap Duan Qingqin dengan lembut dan bertanya. Duan Qingqin begitu bersemangat hingga tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa mengangguk dengan keras. Juju, kapan kamu menyiapkan semua ini? Saat membeli tiket, aku meminta petugas kincir ria untuk membantuku menyiapkan kejutan kecil ini. Mendengar kata-kata ini, Duan Qingqin sedikit bingung. Tapi kecepatan kincir ria naik begitu cepat. Bagaimana mereka bisa menyelesaikannya secepat itu dalam beberapa menit? Melihat ekspresi polos Duan Qingqin, aku juga tidak bisa menahan tawa. Omong kosong. Tentu saja itu berkat kekuatan super pacarmu. Saat Duan Qingqin masih menatap balon di udara, tiba-tiba terdengar bisikanku memanggil namanya di telinganya. Sebenarnya sejak 3 tahun lalu saat pertama kali masuk, aku sudah menyukaimu. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Mendengar kata-kata ini, Duan Qingqin langsung panik. Apa-apaan Juju? Apa yang sedang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatakan cintanya padaku? Tapi bukankah aku sudah secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah pacarku? Melihatku di depan matanya dengan wajah penuh kasih sayang. Hati Duan Qingqin terasa semanis madu. Pengakuan cinta yang tiba-tiba ini, mau tak mau membuat Duan Qingqin sedikit bingung. Melihat Duan Qingqin tidak kunjung berbicara, aku pun bertanya sekali lagi. Qingqin, apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Ya. Duan Qingqin, bukankah kamu sudah lama ingin bersamaku? Masih tertegun? Kenapa? Cepat setujui dia. Menghadapi pertanyaan keduaku, Duan Qingqin akhirnya sadar. Dan dengan cepat mengangguk. Aku bersedia, bagus sekali. Aku juga tampak sangat bersemangat. Langsung maju dan memeluk Duan Qingqin. Mulai sekarang kamu adalah milikku. Mendengar kalimat ini, Duan Qingqin bergumam pelan dalam hatinya. Apa-apaan ini? Seharusnya bilang mulai sekarang kamu adalah milikku, kan? Setelah berpelukan singkat, keduanya saling menatap mesra. Matahari senja di luar jendela jatuh, memanjangkan bayangan mereka berdua. Untuk sesaat, dunia luar seolah tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Aku ngeri melihat bibir Duan Qingqin perlahan mendekat, setelah setengah menit. Kincir ria perlahan mencapai tanah. Aku dan Duan Qingqin bergandengan tangan. Bersama-sama menuju kincir ria. Orang-orang di sekitar melihat pasangan muda ini. Segera melemparkan pandangan iri. Lihat tidak? Ini sayangku, bagaimana? Keren kan? Duan Qingqin dengan bangga pamer dalam hatinya. Tanpa menyadari bahwa semua kata-kata ini aku dengar dengan jelas. Gadis kecil ini kalau kekanak-kanakan lumayan juga. Hei, sudah hampir jam 5. Kita sebaiknya pergi sekarang. Duan Qingqin melirik jam tangannya. Lalu berkata, ah, bagaimana ini? Aku akan segera berpisah dengan Zuzu. Aku tidak tahan. Bagaimana kalau aku traktir Zuzu minum teh susu? Agar bisa lebih lama bersamanya. Tepat ketika Duan Qingqin hendak berbicara, aku tiba-tiba menariknya menuju kedai teh susu tidak jauh dari sana. Wah, Zuzu. Bagaimana kamu tahu aku ingin minum teh susu? Duan Qingqin bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Gadis bodoh. Aku ini pacarmu. Sedikit pikiranmu itu. Tentu saja aku bisa menebaknya setelah mendengar itu.
Duan Qinqin tidak bisa menahan senyum main-main. Mereka berdua memesan teh susu masing-masing. Lalu duduk dan beristirahat di toko. Awalnya aku berencana untuk membayar seperti biasa. Tapi Duan Qinqin tidak setuju apapun yang kukatakan. Dia bersikeras membelikanku minuman dengan sedikit uang sakunya. Mengingat mereka berdua baru saja bersama. Jika aku menghabiskan terlalu banyak, Duan Qinqin mungkin merasa sedikit malu. Jadi aku tidak berdebat dengannya dan langsung setuju. Oh ya? Qinqin, sebelum keluar, aku sudah memberitahu keluargaku bahwa aku tidak perlu pulang untuk makan malam nanti. Mendengar kalimat ini, mata Duan Qinqin langsung berbinar. Apa maksudnya? Zhu, apakah ini undangan untuk makan malam bersama? Hahaha. Zhu terlalu imut. Dia benar-benar mengisyaratkanku dengan kata-kata seperti ini. Untungnya, orang tua pergi keluar untuk urusan malam ini. Jadi, makan malam saja dengan Zhu. Sambil berpikir begitu, Duan Qinqin mengerutkan kening dan berpura-pura kesulitan. Kalau begitu, bagaimana kalau aku menemanimu makan di luar? Benarkah? Itu bagus sekali. Katakan. Ingin makan apa? Pertanyaan ini membuat Duan Qinqin kesulitan. Lagi pula, dia adalah tipikal orang yang kesulitan memilih. Terutama dalam hal makanan. Semakin sulit untuk memutuskan, bagaimana ini? Zhu bertanya padaku ingin makan apa. Tapi aku juga tidak tahu. Bagaimana kalau kita makan hotpot saja? Aku dengar ada restoran hotpot baru yang buka di dekat sini. Sepertinya cukup populer. Tidak, tidak bisa. Restoran itu sangat ramai. Pasti sangat mahal. Aku tidak bisa membiarkan Zhu mengeluarkan uang lagi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita cari tempat untuk makan malatang? Jika benar-benar tidak bisa. Setelah makan nasi goreng, aku juga bisa mendengar isi hati Duan Qinqin ini. Aku tidak bisa menahan tawa. Gadis ini benar-benar mudah merasa bimbang. Karena kamu tidak bisa memikirkannya. Biarlah aku yang memutuskan. Aku ingat ada sebuah toko yang lumayan bagus di dekat sini. Bagaimana kalau aku membawamu ke sana? Aku berkata. Duan Qinqin sedang khawatir tentang apa yang harus diputuskan. Aku tiba-tiba mengatakan ini. Dia tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Keduanya pertama-tama pergi ke tempat penitipan. Mengambil mainan mewah yang dititipkan sebelumnya. Melihat Duan Qinqin memeluk mainan mewah di tangannya. Ukuran unicorn hampir sama tingginya dengan dia. Qinqin, bagaimana kalau aku membantumu? Aku menahan tawa di dalam hati dan berkata. Tidak apa-apa. Aku bisa membawanya sendiri. Duan Qinqin menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi keras kepala. Baiklah. Tapi beritahu aku jika kamu tidak kuat membawanya. Benda ini sebenarnya agak berat. Duan Qinqin mengangguk setuju. Agak berat apanya? Kamu terlalu meremehkanku. Lihat aku sudah membawanya begitu lama. Bukankah aku tetap santai? Aku tidak selemah yang kamu kira. Saat Duan Qinqin sedang merasa senang. Tiba-tiba dia menyadari bahwa salah satu tanganku sedang menyeret mainan mewah itu. Baru kemudian dia menyadari. Tidak heran dia merasa benda ini tidak terlalu berat. Ternyata selama ini aku membantunya melihat pemandangan ini. Duan Qinqin tiba-tiba merasa sangat puas. Wajahnya juga menunjukkan senyum bahagia. Qinqin, apa yang kamu tertawakan? Tidak, tidak. Duan Qinqin buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia menenggelamkan wajahnya ke kepala unicorn yang berbulu. Aduh. Bagaimana jika Zhu melihatnya? Itu akan sangat memalukan? Zhu benar-benar mengatakan aku tertawa bodoh. Benarkah? Katakan padaku, apakah tawaku tadi sangat jelek? Meskipun Zhu jelek. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Orang-orang hampir mati karena malu, oke? Memikirkan ini, Duan Qinqin masih tidak bisa menahan diri untuk menghentakkan kakinya. Qinqin, aku belum pernah menyadari bahwa kamu terlihat sangat imut saat tersenyum. Tepat ketika hati Duan Qinqin sedang kacau.
Kata-kataku langsung menghilangkan kekhawatiran Duan Qinqin. Benarkah? Pipi Duan Qinqin memerah. Bertanya dengan suara pelan. Si bodoh kecil. Tentu saja itu benar. Aku dengan lembut mengetuk kepala kecilnya. Kami berdua kemudian datang ke restoran yang aku sebutkan sebelumnya. Melihat bagian depan toko yang didekorasi dengan mewah di depan kami. Duan Qinqin tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit ragu. Tenang saja. Toko ini sangat murah. Itu tidak akan melebihi anggaran kita. Aku tertawa dan berkata, jangan khawatir. Bukankah restoran semacam ini secara acak menghabiskan ribuan dolar? Duan Qinqin tentu saja tidak akan begitu mudah. Hanya mempercayaiku. Untungnya, aku dengan cepat menemukan alasan. Itu karena pemilik toko ini adalah kerabatku. Jadi mereka akan memberiku diskon. Benarkah? Aku melihat Duan Qinqin mengerutkan kening. Dengan ekspresi setengah percaya, setengah tidak percaya. Tentu saja itu benar. Baiklah, baiklah. Cepat masuk. Begitu saja. Duan Qinqin akhirnya mengangguk setuju. Berpikir dalam hati. Aku berjalan ke restoran bersama-sama. Melihat bagian depan toko yang didekorasi dengan indah di depanku. Meja bundar bergaya barat yang seragam. Ditambah dengan musik piano yang elegan. Tiba-tiba membuat Duan Qinqin merasa damai di hatinya. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya dia datang ke restoran barat. Duan Qinqin tampak sedikit canggung. Sementara aku di samping membawa Duan Qinqin ke meja depan. Aku dengan terampil membuka serbet di atas meja dan membantunya meratakannya. Melihat adegan ini, Duan Qinqin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Menunjukkan ekspresi penasaran. Shu. Kenapa aku merasa kamu sepertinya sangat familiar dengan toko ini? Apakah kamu sering datang ke sini sebelumnya? Pertanyaan ini membuatku sedikit tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, aku tidak bisa mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya. Aku pernah mengajak mantan pacarku makan di toko ini. Namun, mantan pacarku tidak akan pernah begitu perhatian seperti Duan Qinqin. Saat makan, dia selalu memilih yang mahal. Dan aku merasa kamu sepertinya tidak merasa sakit hati sama sekali saat mengeluarkan uang. Duan Qinqin dengan sengaja merendahkan suaranya. Berkata dengan misterius. Mungkinkah kamu seorang anak orang kaya? Mendengar kalimat ini, aku tidak bisa menahan tawa. Gadis ini benar-benar polos. Makan malam di restoran barat saja sudah jadi anak orang kaya. Sambil berpikir begitu, aku langsung mengangguk. Juga membuat ekspresi misterius. Ya, aku bukan hanya anak orang kaya. Dan aku juga punya villa di pusat kota atas namaku. Dan juga ada ratusan ribu tabungan. Mendengar kalimat ini, Duan Qinqin langsung tertawa. Hahaha. Shu. Apa yang kamu katakan? Belum malam, kamu sudah mulai bermimpi. Melihat senyum cerah Duan Qinqin, aku langsung merasa hatiku hangat. Tak kusangka Zuzuku lucu juga. Namun, aku yakin cepat atau lambat dia akan bisa mewujudkan mimpi-mimpi ini. Siapa suruh Zuzuku begitu lucu? Duan Qinqin berkata dalam hati bahwa sebentar lagi pesanan akan datang semua. Wah, semua ini terlihat sangat lezat. Benar-benar si kecil yang suka makan. Duan Qinqin begitu melihat makanan di meja. Matanya langsung berbinar. Setelah bermain begitu lama. Pasti sangat lapar, kan? Cepat makan yang banyak. Sambil berkata begitu, aku membantu Duan Qinqin menuangkan segelas jus jeruk. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Duan Qinqin mengatakan itu lalu mengambil pisau dan garpu. Tapi belum juga melakukan tindakan selanjutnya. Ada apa? Apakah makanan ini tidak sesuai dengan seleramu? Aku tertegun dan bertanya. Tidak, aku sedikit takut panas. Ingin menunggu daging ini sebentar sebelum dimakan. Duan Qinqin menjawab. Meskipun dia mengatakan itu. Detik berikutnya aku mendengar suara hati Duan Qinqin di telingaku. Bagaimana ini? Aku belum pernah ke restoran mewah seperti ini sebelumnya.
Aku tidak tahu cara menggunakan pisau dan garpu. Aku merasa canggung tidak peduli bagaimana aku memegangnya. Aku sangat lapar. Ngomong-ngomong, jika Zuzu tahu, aku bahkan tidak tahu cara menggunakan pisau dan garpu. Apakah dia akan menertawakanku? Baru saat itulah aku menyadari bahwa Kinkin. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke restoran barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan merasa sedikit canggung. Tetapi masalahnya adalah jika aku langsung membantunya. Bukankah itu akan membuatnya merasa malu? Aku punya ide bagus. Kemudian aku berdiri dan datang ke sisi Duan Kinkin. Ada apa? Duan Kinkin menatapnya dengan tatapan kosong. Si bodoh kecil. Katakan saja dari tadi. Apakah kamu takut panas? Aku akan meniupnya untukmu. Sambil berkata demikian, aku mengambil pisau dan garpu di tangan Duan Kinkin. Dan dengan sangat terampil memotong sepotong kecil steak. Melihat adegan ini, Duan Kinkin melebarkan matanya. Dan menunjukkan ekspresi terkejut. Wah, kenapa aku merasa Zuzu sangat terampil? Mungkinkah dia sering makan hal-hal seperti ini? Aku tidak menyangka Zuzuku adalah orang yang berkelas. Kedua kalimat ini hampir membuatku tidak bisa menahan tawa. Memotong steak disebut berkelas. Logika macam apa ini? Namun setelah dipikir-pikir, bagaimanapun juga Duan Kinkin masih seorang pelajar. Mungkin setelah dia bekerja di masa depan, dia tidak akan berpikir bahwa hal semacam ini adalah masalah besar. Menghadapku, Duan Kinkin juga tidak ragu-ragu. Dia membuka mulut kecilnya dan memakannya. Bagaimana? Enak? Aku bertanya dengan tatapan penuh harap. Aku melihat Duan Kinkin menatap dengan mata berair. Dan mengangguk dengan penuh semangat. Enak. Enak sekali. Mendengar kalimat ini, aku sedikit terkejut. Lagi pula Duan Kinkin belum pernah mengalami hal-hal seperti ini sebelumnya. Aku kira dia akan sedikit makan. Tidak terbiasa. Saat aku sedang berpikir seperti ini, Duan Kinkin segera berkata, merasa-rasanya agak berbeda. Tapi lumayan enak, apa kau tahu kenapa rasa steak ini berbeda? Sambil bertanya, aku dengan terampil memotong potongan kedua. Kenapa? Karena koki di restoran ini sangat terampil? Duan Kinkin menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak, karena dipenuhi dengan rasa cinta. Setelah aku mengatakan itu, dia dengan cepat memberi makan steak yang sudah dipotong. Duan Kinkin benci orang yang pandai bicara. Duan Kinkin memerah dan memukulnya dengan ringan. Meskipun aku mengatakan itu, tetapi hati Duan Kinkin sangat jujur. Ya ampun. Ya Tuhan. Babiku pandai berbicara. Dari mana dia mempelajari kata-kata ini? Di tengah kegembiraan, Duan Kinkin tiba-tiba bereaksi. Dan segera bertanya. Tidak. Jangan hanya memberiku makan. Kau juga makanlah. Setelah selesai berbicara, Duan Kinkin mengambil garpu dan menyuapkan sepotong daging yang baru saja aku potong padanya. Bagaimana? Enak? Enak? Tentu saja enak. Asalkan kau yang menyuapiku, semuanya enak. Setelah aku selesai berbicara, keduanya saling tersenyum. Setelah keduanya kenyang, di luar sudah larut malam. Kami pun bersiap untuk pulang. Perlu dicatat bahwa ketika hendak pergi, aku diam-diam pergi ke meja depan untuk membayar tagihan saat Duan Kinkin pergi ke toilet. Kebetulan saat itu, Duan Kinkin juga keluar dari toilet. Ketika dia melihat tagihan di tanganku, dia tertegun sejenak. Bukankah kita sudah sepakat? Kita akan menang bersama. Kenapa kamu duluan yang bayar? Kulihat sekarang sudah larut malam. Ingin sedikit lebih cepat? Ayo kita pergi duluan. Setelah aku mengatakan kalimat ini, aku buru-buru membawa Duan Kinkin meninggalkan restoran. Juju. Kamu belum memberitahuku. Berapa uang yang dihabiskan untuk makan tadi? Apakah itu membuatmu mengeluarkan banyak uang? Awalnya aku ingin mengelak masalah ini. Tapi aku benar-benar tidak tahan dengan pertanyaan beruntun Duan Kinkin.
Tidak bisa dibilang boros. Lagi pula, kita berdua hanya menghabiskan 100 yuan. 100? Bagaimana mungkin restoran mewah seperti itu bisa semurah ini? Menghadapi pertanyaan Duan Qinqin, mataku berputar. Lalu menjawab, Qinqin, kamu tidak tahu, kan? Sebenarnya, yang paling mahal di toko seperti ini adalah minuman beralkohol. Kita tidak minum alkohol. Tentu saja tidak akan menghabiskan banyak uang. Saat mengatakan kalimat ini, aku juga sengaja membuat ekspresi yang sangat tulus. Dan itu benar-benar membuat Duan Qinqin percaya. Kata-kataku, jadi begitu ya? Sudah kubilang. Kupikir semua restoran barat pasti mahal. Ah, entah menipu Qinqin seperti ini akan mendapat balasan atau tidak. Hatiku mulai merasa khawatir. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, ini tidak bisa disebut menipu, kan? Aku hanya tidak ingin membuatnya merasa terlalu malu. Ini 50 yuan untukmu. Saat aku sedang menunduk dan berpikir, Duan Qinqin tiba-tiba menyerahkan selembar uang kertas 50 yuan. Ini membuatku sedikit merasa antara sedih dan lucu. Sambil menggelengkan kepala dan berkata, sudahlah, tidak usah. Lagi pula, tidak banyak uang yang dihabiskan. Tidak bisa begitu. Sudah kubilang, kita harus menanggungnya bersama. Jika kamu tidak menerimanya, lain kali aku tidak akan pergi bermain denganmu. Melihat Duan Qinqin dengan ekspresi cemberut seperti ini, aku tak berdaya menggelengkan kepala. Dan hanya bisa menerima uang itu. Itu baru benar. Ini baru babiku yang baik. Sambil berbicara, mereka berdua sudah tiba di depan kompleks perumahan Duan Qinqin. Kalau begitu aku pulang dulu. Sampai jumpa besok. Melihat Duan Qinqin melompat-lompat memasuki gerbang kompleks perumahan. Setelah bermain seharian dan pulang, aku langsung tertidur. Keesokan harinya aku dibangunkan oleh dering ponsel. Dan melihat Duan Qinqin sudah mengirimiku beberapa pesan. Babi, sebentar lagi pelajaran pagi akan dimulai. Kenapa kamu belum datang juga? Jangan-jangan kamu masih tidur ya? Melihat kalimat ini, aku langsung merasa ingin menangis tanpa air mata. Mia tahu aku ketiduran tapi tidak menelepon untuk membangunkanku. Untungnya, aku bergegas secepat mungkin. Dan akhirnya berhasil tiba di kelas sebelum ibu malam datang. Babi akhirnya datang. Aku hampir mati karena khawatir. Aku pikir terjadi sesuatu. Begitu aku memasuki kelas, aku dan Duan Qinqin saling bertatapan. Tiba-tiba terdengar suara hatinya di telingaku. Babi masuk kelas dan langsung melihatku. Senang? Aku duduk di kursiku. Menghela napas panjang, entah kenapa aku merasa seperti selamat dari malapetaka. Aku menoleh ke belakang dan melihat kursi Wang Quan masih kosong. Anak itu pasti sedang sial. Benar saja. 2 menit kemudian, ibu malam masuk ke kelas. Dia pertama-tama berdiri di podium dan melihat sekeliling. Matanya langsung tertuju pada kursi di belakangku. Di mana Wang Quan? Kenapa dia belum datang? Dia sepertinya pergi ke toilet. Aku menjawab dengan ragu-ragu. Tepat pada saat ini, suara Wang Quan yang terengah-engah tiba-tiba terdengar di telingaku. Masuklah. Wang Quan tertegun. Untuk sesaat dia belum bereaksi. Ada apa? Hari ini matahari terbit dari barat. Tepat ketika Wang Quan bingung, dia tiba-tiba memperhatikan aku di sebelahnya yang terus-menerus memberinya kode. Dia baru menyadari. Dengan cepat berjalan ke kelas. Saudara baik. Untungnya kau membantuku keluar dari masalah ini. Wang Quan. Ceritakan padaku mengapa kau datang ke kelas selamat ini. Suara dingin dan menusuk dari guru wanita itu tiba-tiba terdengar. Guru? Bukankah sudah kubilang? Aku terjebak macet di jalan. Jadi sedikit terlambat. Bagaikan petir di siang bolong. Meledak di atas kepalaku. Dan orang-orang lain di kelas langsung tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Bukankah karena macet? Wang Quan menatapku dengan bingung.
Sementara aku hanya memegangi dahiku dengan tak berdaya. Dalam hati berteriak teman setim babi. Kalian berdua datang ke kantorku. Yang lain lanjutkan membaca buku. Setelah kepala sekolah mengucapkan kalimat ini, dia langsung berbalik dan pergi. Kelas? Sial? Ada apa denganmu, saudara Qian? Alasan apa yang baru saja kau berikan padaku? Wang Quan buru-buru bertanya. Alasan apapun tidak penting lagi. Lebih baik bersiap untuk dimarahi. Aku menjawab dengan tak berdaya. Lalu berbalik dan pergi. Duan Qinqin melihat punggungku. Tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang harus dilakukan? Juju akan dimarahi. Wanita galak ini benar-benar keterlaluan. Bukankah hanya terlambat beberapa detik? Ketika kelas akan dimulai. Aku dan Wang Quan akhirnya kembali ke kelas. Melihat penampilan kami berdua. Pasti sudah menerima serangan suara iblis dari kepala sekolah. Namun untungnya insiden kecil ini tidak memengaruhi kondisiku saat belajar. Melihat penampilanku yang serius, Duan Qinqin sedikit lega dan kembali ke kelas. Aku sedang sibuk belajar dengan tekun. Buku sejarah ini lapar ya? Melihat roti yang diberikan Duan Qinqin, mataku langsung berbinar. Wah, bagaimana kamu tahu aku lapar? Terima kasih Qinqin. Makan pelan-pelan. Hati-hati jangan tersedak. Wah, Kak Qian. Apakah ini yang namanya punya pacar? Bahagianya. Wang Quan tampak sangat menginginkan. Sambil melihat Wang Quan berkata, jangan iri padanya. Duan Qinqin juga menyerahkan yang lain kepada Wang Quan sambil berkata, ini Jingjing yang membelikan untukmu. Harus dihabiskan. Bukankah Qinqin memintamu untuk menyerahkannya padanya? Kenapa kamu mengatakannya? Wen Jing di ujung kelas langsung tersipu. Langsung menyembunyikan wajahnya di tumpukan buku di atas meja. Bagaimana ini bisa enak? Wang Quan tersenyum canggung. Tetapi tubuhnya sangat jujur. Tanpa basa-basi mulai makan dengan lahap. Aku bilang, kalian berdua memang pantas menjadi saudara baik. Cara makan pun sama-sama payah. Duan Qinqin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sudahlah. Awalnya kami berdua tidak sarapan. Dan berdiri di kantor dimarahi selama setengah jam. Sudah lapar sampai perut menempel di punggung. Benar kan, Kak Qian? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Wajahku penuh garis hitam. Anak ini hampir melewati badai. Dan berlayar ke pantai seberang. Dia malah baik. Langsung menghancurkan kapalnya. Baiklah, baiklah. Kalian berdua cepat makan. Sebentar lagi kelas akan dimulai. Setelah Duan Qinqin selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Hahaha, tidak menyangka babi makan roti. Sangat imut. Seperti hamster kecil. Duan Qinqin kembali ke tempat duduknya. Tatapannya dari waktu ke waktu melirik ke tempat yang tidak jauh. Mendengar suara hati ini, aku tidak bisa menahan senyum di bibirku. Memamerkan senyum puas. Gadis bodoh. Tentu saja enak karena kamu yang memberikannya padaku. Hari berikutnya, aku menghabiskan hampir seluruh waktuku untuk menghafal buku dan mengerjakan soal. Tanpa terasa sudah waktunya pulang sekolah. Seperti biasa, aku dan Duan Qinqin pulang sekolah bersama. Dan bagaimana alam juga masuk akal. Mengikuti mereka. Ngomong-ngomong, Juju, ada apa denganmu hari ini? Kenapa kamu datang ke sekolah selarut ini? Duan Qinqin menatapnya dengan ekspresi khawatir. Apakah karena kamu pulang terlalu larut kemarin? Jadi kamu tidak bisa bangun pagi ini? Selesai. Apakah Juju terpengaruh karena pergi bermain denganku? Jadi mempengaruhinya. Belajar di hari berikutnya. Wen Yan. Aku dengan cepat menggelengkan kepala. Menjawab. Bagaimana mungkin? Aku hanya lupa memasang alarm. Saat ketiga orang itu berjalan berdampingan, sebuah panggilan tiba-tiba datang dari belakang.
Aku melihat Wen Jing membawa tas sekolahnya dan berjalan maju secepat mungkin. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik Wang Quan ke sisinya. Kamu benar-benar suka mengikuti orang lain dan makan makanan anjingnya. Apakah kamu tidak merasa canggung? Canggung? Kakak Kianku saja tidak merasa canggung. Kenapa aku harus merasa canggung? Mendengar kalimat ini, aku benar-benar ingin memberinya pukulan. Dasar bocah bau, petunjuk orang sudah sangat jelas. Kamu bahkan tidak memiliki kesadaran sedikit pun. Tapi aku tidak tega melihat Jingjing. Kamu berjalan sendirian. Bagaimana kalau aku menemanimu? Untungnya Wang Quan juga tidak. Tidak peka seperti yang aku kira. Segera menunjukkan senyum jujur. Cih! Siapa yang mau kamu temani? Aku hanya tidak ingin kamu mengganggu King Jing. Mereka masih punya ah. Jangan panggil aku Jingjing. Kita berdua belum sedekat itu. Wen Yan. Wang Quan juga mengangguk berulang kali. Baik, baik, baik. Teman sekelas Wen Jing. Baiklah. Lumayan Wen Jing tersenyum puas. Segera mengikuti Wang Quan ke depan. Melihat punggung mereka berdua saat pergi. Duan Qinqin juga berkata di telingaku. Kenapa aku merasa Jingjing dan Wang Quan cukup cocok? Tentu saja, seharusnya bukan hanya kamu, pasti banyak orang yang merasa begitu. Aku segera menggelengkan kepala tanpa daya. Sayang sekali Wang Quan. Anak kecil itu pintar. Tapi tidak peka. Tidak apa-apa. Bukankah sebelumnya sudah disepakati setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai? Kita berempat akan pergi berlibur bersama? Kita bisa membantu mereka saat itu. Ketika Duan Qinqin mengatakan ini, ada juga senyum penuh arti di wajahnya, membantu mereka. Bagaimana kamu berencana membantuku? Aku bertanya tentang ini. Kamu akan tahu nanti. Setelah Duan Qinqin mengatakan ini, dia berbalik dan melompat-lompat memasuki gerbang kompleks perumahan. Gadis ini bahkan mulai merahasiakannya dariku. Aku tersenyum tak berdaya. Segera datang ke persimpangan jalan kemarin. Naik taksi pulang. Aku bersiap untuk mulai berkarya. Beberapa hari berlalu. Karyaku menjadi populer. Popularitas di situs web tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, semakin intensif. Bahkan beberapa toko besar di industri mulai diam-diam menghubungiku. Mencoba mencuri bakat. Dan salah satu dari mereka yang bernama King Feng Sulai menarik perhatianku. Kamu rupanya? Aku mendengus dingin. Menatap kotak dialog di layar dengan ekspresi mengejek. Orang ini adalah bosku di kehidupan sebelumnya. Iblis yang memaksanya untuk lembur setiap hari dan juga memotong gajinya. Halo penulis hebat. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan perusahaan saya? Saya bersedia menawarkan gaji 2 kali lipat. Melihat pesan ini, aku hanya melihat jari-jariku dengan cepat mengetik di keyboard. Sebuah kalimat segera muncul di layar. Maaf. Kamu tidak pantas.